Halo, selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada webinar pagi hari ini ya. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya dengan Novi dari Ruang Pulih. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang hari ini sudah berkesempatan untuk bergabung pada webinar kita kali ini yang bertemakan melepaskan diri dari gangguan kecemasan, paranoid, dan delusional. Nah, tema webinar kita kali ini itu sangat relate ya dengan situasi dan kondisi kita saat ini yang cukup sulit yang berdampak oleh pandemi, di mana itu membuat kecemasan dan kewaspadaan dalam diri kita itu menjadi lebih meningkat. Nah, dengan adanya webinar ini yang kami berikan free untuk teman-teman semua, itu nantinya juga akan bermanfaat bagi diri untuk menolong diri sendiri, orang-orang di sekitar kita. Begitu ya. Jadi webinar ini sangat-sangat layak dan sangat-sangat berkualitas untuk disaksikan. Gitu. Dan juga webinar kali ini akan dibawakan oleh dua orang pembicara yang sudah sangat profesional di dalam bidangnya ya. Yang pertama yaitu ada psikiater ternama yang sudah terkenal juga di Bali dan juga di Indonesia. Yang sekarang sedang aktif melakukan praktek di klinik SMC Denpasar ya, yaitu ada Dr. Gusti Rai Wiguna. Halo dokter, kita sapa sebentar. Halo Dokter Ya, Rai. halo Novi, halo teman-teman Iya, semua, selamat pagi. iya. Dan selanjutnya ada pembicara kita yang satu lagi merupakan seorang certified coach dan psikoterapis dan juga merupakan founder dari Ruang Pulih yang sudah memiliki pengalaman ya, sertifikasi internasional dan juga nasional, dan akhir-akhir ini juga diberikan kepercayaan untuk mengisi acara di dalam uh, Zoom Kemendikbud sebagai pembicara, yaitu ada Mbak Intan dari Ruang Pulih. Halo Mbak Intan. Halo Novi, terima kasih. Halo semuanya. Iya. Baik, sebelum webinar pagi ini kita mulai, teman-teman semua bisa on-kan kameranya ya untuk dapat terfasilitasi dan terkoneksi dengan lebih baik nantinya. Teman-teman semua bisa on-kan kamera. Iya. Ya, terima Ya. kasih Novi. Buat Terima semua kasih. teman-teman di sini, terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Minggu pagi, walaupun PPKM sudah berakhir dok ya. Pakai level-levelan ini sekarang. Sekarang sudah level. Kita sudah mulai untuk, tapi masih setia gitu di rumah untuk mendengarkan webinar kali ini. Senang sekali buat semua teman yang sudah bergabung. Terima kasih Novi untuk perkenalannya. Kita juga akan berkenalan dan berbincang dengan teman semua di sini. Makanya semua yang berada di rumah, kadang kalau di rumah sendiri atau mungkin kurang berinteraksi dengan orang gitu, jadi banyak juga faktor dari kecemasan itu ya dok ya. Nah, semoga dengan webinar ini kita bisa saling berdiskusi, kita bisa saling berinteraksi. Kita lihat dari mana aja yang pada webinar yang sudah mendaftar. Dari 101 jawaban dan yang sudah mendaftar, paling banyak dari Jawa Barat, Banten. Lalu yang kedua dengan DKI Jakarta. Dan setelah itu didukung oleh Bali. Oke, sebelumnya masih boleh bisa lihat para peserta? Boleh ini apa videonya para peserta boleh dilihat? Oke, teman-teman kita kenalan dulu ya. Teman-teman boleh tuliskan di chat nama, lalu kegiatan sehari-hari dan dari kota mana aja. Senang sekali sudah bisa bergabung. Kita bersama juga sudah mengkolek pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tetapi dengan materi hari ini, teman-teman diizinkan untuk berinteraksi secara langsung. Boleh ya dok ya di tengah? Ya, boleh dong, kenapa enggak?
di tengah kita nanti ngobrol tentang materi, kita bisa berinteraksi dan bisa open mic, kita bisa berdiskusi dengan apa yang terjadi, termasuk dengan materi-materi yang diberikan, bagaimana mengaplikasikannya. Karena perlu sekali kita untuk menyadari dengan kondisi sekarang. Nah, dengan kondisi sekarang tuh sebetulnya bagaimana sih dok? Levelnya tuh sebenarnya bahayakah dengan wabah yang ada, dengan pandemi, atau bagaimana sebetulnya keadaannya dok? Sekarang tergantung kita berada di mana ya. Banyak orang bingung dengan keadaan sekarang karena melihat media sosial komentarnya macam-macam ya. Jadi kalau dari kacamata nakes sekarang ya sudah darurat di rumah sakit, minimal di Jawa dan Bali ya kan, sudah jarang bisa dapat kamar. Bukan hanya untuk COVID sebenarnya, penyakit yang non COVID pun jadi ikutan susah ya. Kemudian oksigen juga kurang katanya ya. Jadi dalam hitungan jam bukan lagi hari. Tapi kalau lihat dari kacamata pekerja harian gitu ya, ini cukup bahaya nih karena jadi sering PPKM, jadi sering sulit untuk bisa bekerja dengan maksimal ya. Jadi kalau di rumah sakit oksigennya hitungan hari, hitungan jam, bagi teman-teman pekerja harian ini uang belanjanya hitungan hari ini. Mudah-mudahan nggak nanti hitungan jam ya. Tergantung ya dari pengusaha lain lagi ya kan, gimana kacamatanya. Tetapi gini, itu semua kita kembalikan ke keadaan diri kita ya kan. Banyak nih teman-teman yang juga mulai bertanya, dok nggak enak banget nih tiap hari buka grup WhatsApp isinya berita duka cita ya kan, dan sebagainya. Ini gimana sih, beneran nggak dan sebagainya. Ya kalau meninggalnya beneran lah pasti ya kan, masa ada orang posting duka cita kalau nggak meninggal beneran. Tapi banyak orang tuh yang nggak menangkap pesannya, teman cuman merasakan gitu. Cuman rasanya jadi cemas, rasanya jadi jengkel, rasanya jadi sedih gitu. Tapi tanpa menangkap pesan dari setiap informasi yang kita terima gitu. Oke. Sebenarnya dari yang sembuh dan yang meninggal tuh berapa persen sih dok? Dan sebenarnya gimana gitu tubuh kita terhadap COVID ini? Ya kalau dilihat dari angka kematian ya memang hitungannya kecil ya persentasenya. Saya nggak hafal benar, tapi sekitar di Indonesia masih cukup besar dibandingkan di tempat lain ya. Hitungannya 4-5% ya, dibandingkan yang sehat ya. Masalahnya kalau yang sakit ini semua barengan ya kan, itu yang menjadi masalah. Itu yang terjadi kasus harian. Kalau yang di Bali aja yang saya hafal 1.200-an ya. Tahun lalu itu 500 loh paling tinggi. Ya, sekarang 1.200. Walaupun hanya berapa ya, katakanlah 3%-nya yang meninggal. Tapi itu orang ya. Kalau itu nenek kita, itu ayah kita, atau anak kita dan sebagainya, itu juga akan bermasalah. Kemudian walaupun sembuh juga ada ya gangguan-gangguan yang cukup lama pemulihannya. Banyak orang bilang sakit kepalanya masih, energinya masih menurun, itu masih cukup lama ya. Kemudian kalau dibayangkan yang kena misalnya ibu hamil ya kan, di keluarga sekarang masih cukup sering ya, ada kebetulan teman yang menawarkan konsultasi gratis pada isolasi mandiri. Itu tiap hari ada saja ibu hamil yang konsultasi. Artinya yang positif kemudian isolasi mandiri. Jadi sebenarnya cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Tetapi banyak orang fenomenanya adalah kondisi sekarang mengkhawatirkan, tapi cukup hanya cemas saja, tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Tadi saya di jalan masih juga ada di warung-warung makan ya kan, rame-rame, ya namanya warung kecil rame. Jadi kalau ditanya mereka cemas nggak? Cemas, tapi melakukan itu. Artinya kan ada yang ambigu sebetulnya.
Sedangkan yang kita khawatirkan misalnya pekerja harian ya, kemarin saya sempat ngobrol sama abang tukang sayur tuh, ya kan. Oh dia sekarang ketat banget, pakai double kan, karena pakai masker double kan saya tanya, wah gimana mas? Iya pak, tetangga-tetangga udah mulai kena, ya kan. Loh, terus gimana PPKM dan sebagainya? Saya bilang, ya mumpung sudah diperbolehkan, ya kan. Tapi ya saya harus jaga kesehatan pak. Oh kenapa begitu? Ya kalau sakit, jangan sakit 2 minggu pak, sakit sehari aja saya nggak bisa kerja nanti gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini adalah bagaimana kita melihat ya suatu perasaan yang dirasakan masyarakat dengan tindakan yang diambil gitu, respon yang diambil. Ya. Banyak orang-orang yang sama cemas tapi nggak ada responnya gitu loh. Atau responnya buruk, atau mengatasnamakan kasihan yang pekerja harian jadi dibagiin nasi loh. Yang pekerja hariannya justru dia concernnya itu soal bagaimana menjaga keamanan mereka gitu, supaya kalau nggak sakit, karena mereka sehari sakit sudah nggak bisa kerja dong, gimana ya kan. Walaupun misalnya sakitnya gratis dibayarin dan sebagainya, tapi nggak bisa kerjanya, itu suatu hal yang mengkhawatirkan juga buat mereka gitu. Iya, yang menarik memang karena kembali kita ngomong tentang sudut pandang ya. Yang menarik adalah terkait dengan pandemi, kecemasan dan kebingungan ini, sebetulnya solidaritas tuh terbangun dengan sangat bagus ya dok ya. Kita lihat, saya juga lihat beberapa di sosial media bagaimana teman-teman ini memberikan misalnya kontak, itu termasuk dokter-dokter konsultasi gratis. Terus termasuk juga bagi yang isoman ada beberapa yang mengirimkan makanan gratis dan obat-obatan gratis juga untuk memberikan hotline dan sebagainya. Dan juga beberapa tentang transfusi plasma itu. Beberapa orang itu saya melihat fenomenanya adalah ternyata ada pergerakan kemanusiaan juga yang cukup kuat untuk membuat pandemi ini sebetulnya tidak terlalu sulit dan tidak mengerikan yang dibayangkan ketika sakit. Selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan yang terjadi. Tapi mungkin itu kurang terekspos daripada sesuatu yang negatif tentang kematian itu, tentang bagaimana kompleksitas itu tuh jadi lebih tinggi itunya daripada solidaritas untuk melewati ini bersama. Sepertinya ada juga peran yang seperti itu kah dok ya terkait dengan kecemasan ini? Jadi sebenarnya kita terlalu mudah ya mengatakan oh ini kabar baik, kabar buruk ya, ini menggembirakan, ini menyedihkan. Sebenarnya itu semua berefek satu sama lain. Contoh kemarin ya, ya mau nggak mau ya, walaupun saya silent tapi tetap saya harus buka juga. Dimana grup WhatsApp saya kebanyakan dokter-dokter. Dan itu terjadi kemarin malam gitu. Pasokan oksigen telat 6 jam. Ya kan? Nah bagi kita sih yang nggak mengetahui itu sih aman-aman aja. Makanya kemudian pagi ini saya dapat banyak kontak dari teman-teman. Jadi jangan dipikir oh karena sudah ada bergaji dan sebagainya, kemudian nih mereka nggak memikirkan gitu apa yang mereka sudah rawat, apa yang didampingi, tapi kemudian karena kesulitan itu akhirnya meninggal misalnya. Meninggal di depan mata itu agak sulit diterima oleh sesuatu yang biasanya ada. Nah kemudian saya mengatakan ya ini harus terbuka, harus transparan gitu. Akhirnya ya saya send juga ke teman-teman wartawan, ke teman-teman aktivis media sosial. Jadi mereka sekarang mengumpulkan. Saya nggak tahu ada alatnya yang membuat oksigen ya dari udara, saya nggak tahu pasti, tapi ada ininya ya, budgetnya sekitar berapa, satu alat itu 8 juta dan sebagainya. Mereka sekarang gen donasi untuk itu. Jadi sebenarnya hal yang buruk itu biasanya tergantung respon kita. Nah, itu bisa menghadirkan respon sebenarnya. Kadangkala ada orang mengabaikan ya kan hal buruk itu sehingga tidak merespon ya kan, atau menurut dia pesannya sudah terlalu buruk jadi ya udah nggak usah direspon gitu. Itu juga jadi kesehatan mental kita itu menentukan bagaimana kita menerima informasi, menerima pesan,
lalu meresponnya gitu. Em, Menarik sekali. Saya juga sempat untuk melakukan IG Live ya terkait saya juga seorang survivor daripada COVID. Nah, yang terjadi sebetulnya adalah pilihan-pilihan teman untuk terus hidup. Pilihan-pilihan teman dan saya berterima kasih buat yang sudah hadir di sini. Sekarang total berapa? 47 orang ya, yang memilih untuk 47 orang yang sudah memilih untuk bergabung bersama kami. Ya kembali, ketika kita memilih untuk hidup yang luar biasa itu setiap orang itu punya daya survivor. Kayak kembali ketika oksigen itu bermasalah dan sebagainya dan banyak orang menyetok dan akhirnya habis. Manusia itu cukup dinamis dan cukup kalau fokusnya kepada pilihan untuk hidup, dia akan cukup kreatif sehingga menciptakan banyak-banyak cara sehingga dia bisa bertahan, termasuk mengembangkan dirinya. Dan kita juga tahu faktor industri juga mulai bergeser ke digital era, di mana industri-industri yang terkait dengan digital juga mulai naik juga secara ekonomi. Ada beberapa juga ada peluang-peluang baru, termasuk tadi solidaritas antara satu dengan yang lainnya. Nah, saya lakukan open discussion buat teman-teman yang sudah perkenalan tadi. Boleh nggak dari daerah kita sama-sama share ya, bagaimana kondisi di sana? Saya panggil kalau boleh. Sapa dulu kali semua ya. Oh, Ada oke. Azahara dari Surabaya ya, ada Debbie mahasiswa di Cirebon, Jawa Barat, ada Emi ya di Sulawesi Tengah, kemudian ada Adnan di Bojonegoro, Jawa Timur. Wah, lengkap nih ya. Iya. Mana lagi nih? Sibolga ya, Eni dari Sibolga, kemudian Vera dari NTT ya. Dia dari Denpasar Bali, dekat. Fareluna dari Subang ya. Kemudian ada Rian dari Tegal, Jawa Tengah, Ajeng dari Indramayu. Wow. Ini lengkap ya, Nusantara kayaknya ya. Berjajar pulau-pulau. Nah, iya. Oke, teman-teman boleh persilahkan siapa yang mau open mic. Kita coba lihat, kita coba share ya di daerahnya apa yang sedang terjadi dan bagaimana. Boleh lihat chatnya, kita panggil. Dari Bandung ya, Widyaningsih dari Bandung. Mana Widyaningsih? Boleh nggak share bagaimana kondisi di Bandung sekarang? Apa yang ditemukan? Halo, Kak Widyaningsih. Salam kenal. Kenal Kak. Di sini masih PPKM, terus beberapa kafe juga cuma menerima take away, terus transportasi juga benar-benar dijaga ketat dan banyak polisi sering lalu lalang. Oke, bagaimana keluarga, tetangga gitu informasi terkait dengan ini? Seperti biasa, tetang di rumah aja sih. Widyaningsih gimana perasaannya? Udah apa ya? Bosen. Udah lama banget. Bosen ya. Dari PSBB terus PPKM terus sekarang juga kan jadi belajar online, sebenarnya itu kurang efektif juga kan buat terus tentunya juga mental lama-lama jadi kurang sehat juga Kak. Oke, saya Jadi Widyaningsih ini pelajar ya atau mahasiswa ya? Pelajar. Ya, tantangannya yaitu setiap orang itu tidak kadang masih bingung dengan perubahan ya dok ya, yang kita merasa kurang efektif dan sebagainya. Tantangan kita sebenarnya adalah untuk lebih kreatif gitu, menikmatin masa sekarang. Karena kadang-kadang ya itu orang masih sering terbawa dengan masa lalu, dengan keadaan sekarang dan semakin untuk tidak menerima kita semakin ngerasa berat gitu. Padahal mau nggak mau kita akan seperti ini nih. Tidak diperpanjang tapi ada level-level, ada kondisi darurat yang tetap akan diinfokan. Coba sekarang kita dari Semarang. Ada Bu Anita ya, seorang wira swasta dan ibu rumah tangga.
Kita cek. Bu Anita, halo, salam kenal. Iya, salam kenal. Ya, boleh cerita keadaan di Semarang sekarang? Untuk kasus COVID-nya masih tinggi ya di angka 2000. Cuman kemarin dari beberapa hari yang lalu untuk rumah sakit sudah mulai berkurang kasus pasiennya yang di UGD itu sudah berkurang. Terus untuk tenda-tenda darurat yang ada di UGD depan rumah sakit itu juga sudah banyak yang tidak dipakai. Sudah mulai dibongkar begitu. Kondisi Bu Anita sendiri gimana? Kalau saya ya mungkin lebih itu untuk kasus-kasus kematian orang yang dikenal itu kan banyak, jadi rasanya juga jadi panik gitu. Oke. Kalau keluarga, tetangga gimana? Gimana maksudnya? Apa yang diketahui atau apa yang dirasakan gitu? Atau ada info-info bagaimana? Enggak sih, kalau tetangga, keluarga enggak ada. Yang dirasakan sekarang gimana? Kenapa mengikuti kelas ini kalau boleh tahu? Ya karena kan kalau ada berita nggak enak gitu loh, itu masih suka panik. Terus kemarin saya juga sempat kena positif COVID juga. Awalnya juga panik, tapi terus udah mulai menerima aja, udah mulai gitu. Kalau usahanya usaha apa nih? Saya warung makan. Dengan keadaan sekarang PPKM dan sebagainya? PPKM agak berkurang sih, karena juga untuk makan di tempat kan tidak diperbolehkan. Jadi hanya take away, agak berpengaruh, tapi ya tetap masih ada pembeli. Ya, dan cukup ya? Ya. Nah, oke, terima kasih. Ada ini makasih ya. Ini ya dok ya, kadang-kadang kita tuh membayangkan biasa dapat sekian, nggak dapat sekian, padahal kan sebenarnya juga mal-mal tuh tutup, semua ini tutup. Sebenarnya daya konsumerisme pun sebenarnya kita bisa atur. Yang cuman kadang-kadang tidak seakan-akan tidak mendapatkan sama sekali atau kering dan kepanikan tentang atau yang dilihat pemasukan trennya itu. gitu. Jadi kalau minggu lalu misalnya 100%, sekarang dapat 75%, di otak kita tuh memproses. Bagaimana kalau minggu depan jadi 50%? Bagaimana kalau minggu depannya lagi jadi 25%? Ya, trennya yang dilihat gitu. Padahal ya apapun bisa terjadi ya kan. Kemudian saya lihat juga ada yang adaptasi ya, bagaimana membuat itu mudah dikemas untuk dibuat bungkus misalnya. Jadi yang jualan soto ya biasanya ya makan di tempat. Kalau di beli take away ya, ada yang makan di mobil ya kan. Nah ini ya mereka siapin mangkok plastik misalnya, jadi nggak dibungkus pakai kantong plastik. Jadi menimbulkan adaptasi juga di antara mereka, bagaimana membuat itu jadi mudah buat orang lain gitu. Ya, kembali sih ketika kita tidak terfokus terhadap kecemasan dan ini terus kita bisa lebih adaptasi kayak tadi misalnya makan kita buat tempat sendiri supaya tetap hangat seperti itu dan tetap menikmati. Sebetulnya masih ada celah-celah untuk itu ya dok ya. Oke, kepada semuanya, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Kembali kita akan memfasilitasi untuk belajar dan beradaptasi. Terkadang ya itu, kita hanya fokus kepada kecemasan kita fokus pada perasaan-perasaan kita gitu. Nah, teman-teman di seluruh Nusantara yang tadi sudah muncul, yang sudah juga berbicara, teman-teman boleh ketikkan dulu nih di ini sebelum Dr. Rai akan memberikan materinya. Sudah siap belum untuk kita berproses, kita untuk belajar bersama menaikkan kapasitas adaptasi kita ya dok ya terhadap kecemasan ini. Bagi yang sudah siap, coba ketikkan di ini, siap nggak dengan materinya? Karena kalau nggak siap, kita nggak akan mulai nih. Karena kembali ya dok ya, kunci daripada perubahan itu termasuk kunci daripada kesembuhan, kunci terhadap
perubahan itu benar-benar dari diri masing-masing ya dok ya. Kita termasuk sebagai fasilitator, nakes juga itu hanya bisa membantu. Ada peran daripada setiap orang itu untuk mengambil alih tanggung jawab dirinya sendiri. Nah, peran-peran apa aja nih dok terkait diri sendiri yang perlu untuk diambil alih sehingga nakes ini tidak terlalu capek nih atau tidak terlalu ini karena mereka juga mampu dengan kesadarannya. Iya, iya. Artinya begini loh, ini semua hanyalah sebuah pekerjaan yang saya tekankan ke mereka. Di luar sisi sebagai seorang manusia, dalam hal semacam ini ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kapan oksigen yang akan datang, ya, berapa banyak pasien baru yang akan datang hari ini, adakah yang kita kenal hari ini, ya, ataukah adakah keluarga teman-teman yang justru harus kita tangani, itu di luar kendali kita. Nah, biasanya orang akan mudah larut ke sana, kemudian ada seorang yang bahkan ya karena kepalanya tapi udah 2 hari nggak pulang. Saya bilang ya pulang saja gitu, kan ada keluarga di rumah, ini cuman pekerjaan kok gitu. Kita pulang besok juga akan kerja lagi ya kan, dan sebagainya. Jadi memberi batasan itu gitu untuk beradaptasi di sana. Kalau enggak kita enggak, jangan berpikir kita akan menjadi pahlawan ya, akan menjadi, itu romantismenya luar biasa, tapi sebenarnya tidak demikian yang dibutuhkan, karena dibutuhkannya jangka panjang nih, sampai berapa hari kita kuat seperti itu ya kan. Jadi yang saya sarankan ya itu, mulai berpikir pragmatis ya kan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang ada dalam kendali kita itu yang menjadi fokus. Di luar itu kita harus berusaha melepaskan atau memasrahkan hal itu. Ya, saya pun dari Ruang Pulih lebih banyak memberikan kesadaran juga dengan psikoedukasi bahwa setiap orang itu punya pilihan dan punya kemampuan untuk bisa ditingkatkan. Termasuk kita hari ini kita akan belajar dengan Dr. Rai untuk terkait dengan mengatasi kecemasan kita karena ngomongnya level-level nih di level awal ya dok ya. Di level awal, jadi teman-teman bisa belajar dan jujur sama seperti fisik ya, teman-teman kalau berolahraga gitu dan sebagainya itu membutuhkan latihan berkesinambungan untuk membuat kita mampu. Jadi dari mau dulu jadi mampu untuk mengatasi segala kecemasan kita, termasuk kita mengenali kalau sampai paranoid itu kenapa dan bagaimana kita mengatasi itu, dan ternyata memang perlu latihan yang berkesinambungan. Itulah kenapa saya memberikan beberapa materi-materi psikoedukasi untuk kita pulih, latih, dan berkembang bersama. Nah, ini masih di level pertama, kita akan sama-sama untuk belajar, dan nanti jika diperlukan, teman-teman bisa untuk melanjutkan. Kita kebetulan di hari ini kita mulai juga dengan kelas pendampingan selama 1 minggu full kepada teman-teman untuk berproses bersama. Ada teknik-teknik terkait dengan CBT, teknik pernafasan juga yang kita bisa lengkapi di dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk mengambil tanggung jawab ya dok ya, untuk bertahan di masa pandemi yang kemungkinan panjang ini. Apakah ada di sini teman-teman yang sudah bergabung di kelas burnout, anxiety, dan stress management? Ada di sini yang sudah bergabung di kelas? Boleh open mic? Boleh saya lihat ininya apa? Ada. List namanya. Ada siapa? Novi? Siapa tadi yang sudah open mic ya? Frita, Kak. Frita. Oh ya, Kak Frita. Halo. Halo. Boleh nggak share apa yang tertarik dengan kelas pendampingan 7 hari ini? Saya ada masalah dengan pekerjaan. Jadi jadi awal tahun saya terdiagnosa dengan depresi. Kemudian udah membaik gitu ya. Itu karena kerjaan juga kayaknya, dan ini mulai ada ada kerjaan, ada pekerjaan yang sulit lagi, dan tanda-tandanya kok kayak udah nggak enak lagi gitu perasaannya gitu. Jadi saya rasa saya butuh perubahan pola hidup, pola pikir, pola kerja gitu ya.
yang bisa diterapkan permanen gitu. Jadi kemarin memang saya berobat ke ke dokter, aduh istilahnya apa sih, saya lupa. Psikiater ya kalau Bukan dokter. iya Bukan ke dokter. psikiater, iya Hmm. bener dok. Tapi saya memang sudah membaik gitu, tapi saya nggak pengen Belum terus-terusan 100%. menggantungkan, iya nggak mau menggantungkan terusnya dengan obat gitu. Dan itu memang waktu saya kontrol tuh selalu keadaannya pas oke gitu, tapi kayaknya ada hubungan juga dengan siklus haid gitu ya dok ya. Jadi pada saat tertentu dalam siklus itu tuh pasti dalam berapa hari itu kayak kumat lagi gitu dok. Maksudnya nggak separah yang dulu pas pertama kali berobat sih, tapi ya kayak in between lah menuju ke sana gitu, tapi nggak sampai kayak gitu. Jadi Ada yang sinanggung ya rasanya. iya dok, betul dok. Iya. Oke, Frita bisa ada waktu untuk open kamera karena kita akan iya. berbanyak ngomong di WhatsApp ini. Jadi kalau kenal di sini kan lebih enak juga. Sudah terlihat kah? Oke. Halo Iya. Bu. Iya. Jadi kita akan berproses seminggu ke depan ya. Terima kasih sudah memilih kelas ini. Ada lagi siapa Novi yang ada di sini juga? Saya Mbak Intan. Oke. Siapa tadi? Octavia. Oh, Octavia. Octavia, ayo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Octavia di mana? Nah, oke. Supaya kita Saya bisa. dari Jogja. Dari Jogja, ibu rumah tangga yang ya sama dulu pernah ke psikiater, terus udah bisa lepas. Tapi kok ini lagi saya ada asam lambung sih Mbak Intan. Jadi kayak psikosomatis gitu ya. Jadi apa-apa ke sesak nafas lah, ke inilah. Nah, pengen aja, nggak tahu sih kemarin kan kayak adanya yang kerja itu ya, yang tekanan kerja. Tapi kan saya kan ibu rumah tangga, saya nggak kerja, saya masih maju mundur. Awalnya mau ikut, tapi ya Bismillah mau belajar yang manajemen stresnya itu gimana. Soalnya saya belum pernah. Iya, saya tuh bingung dengan ibu rumah tangga yang merasa tidak bekerja gitu. Ibu rumah tangga itu profesi gitu. Saya sendiri waktu sempat pensiun jadi ibu rumah tangga tuh happy banget gitu. Karena ternyata ibu rumah tangga itu kerjanya full dengan stres gitu. Jadi akhirnya juga mengaku kan. Nah, bagi semua di sini ibu rumah tangga ya, saya katakan jangan pernah merasa bahwa sebagai ibu rumah tangga itu tidak bekerja. Tapi itu adalah memang karirnya di rumah gitu. Dan full ya Mbak ya, biasanya full 24 jam itu. Jam kerjanya 24 jam ya. Ini kayak toserba 24 jam tuh loh. Circle sama Indo yang 24 jam. Gitu. Dan istilahnya kalau gaji mungkin dari Allah ya, nggak ada gajian secara istilahnya kalau mau beli apa juga minta ke suami kan nggak enak gitu. Jadi mungkin saya terus jadi mikir, terus capek, terus anak kedua juga pernah Mbak, jadi baby blues ya. Nah itu sempat nggak mau nyusuin, nggak mau lihat, nggak mau ini. Nah itu mungkin sampai sekarang masih, kalau pikir saya mungkin masih kebawa itu juga sih, masih numpuk kayak gitu sih. Pengen banget bisa merilis, bisa belajar gimana cara manajemen stresnya sih kalau saya. Itu aja. Oke, ya hidup semua ibu rumah tangga di sini yang bekerja gitu ya. Saya Fatih dengan yang bekerja dengan cukup baik. Nah, bagaimana lebih kembali ke ya rumah tangganya itu bagaimana memanajemen, bagaimana berani untuk berbicara, bagaimana untuk mendiskusikan pekerjaan dan sebagainya. Ketika kita menerima dan menyadari bahwa itu pekerjaan, jadi lebih mudah untuk mengatasi stres itu gitu. Ada lagi yang dari ini yang sudah bergabung di kelas? Terima kasih. Sampai ketemu di grup ya, Mbak Octavia. Ya.
Oke, itu ada yang komen, Arlita, ibu rumah tangga itu Wonder Woman. Betul lah, masa ibu rumah tangga itu Superman? Ya enggak, bukan ya. Tapi kalau bapak rumah tangga siapa tahu ada kan, bapak Iya. rumah tangga. Sekarang ada fenomena yang lebih baru dan makin sering ada loh, bapak rumah tangga, ibunya kerja keluar. Kalau di Bali makin banyak, karena kan bapaknya bukan drop out tuh kuliah ya kan. Kerja ya, pekerjaannya sementara berhenti, pekerja pariwisatanya. Nah, dulu istrinya pekerja di informal, buka warung dan sebagainya. Warungnya masih tetap jalan, suaminya yang dirumahkan, jadi bapak rumah tangga. Ada. Nah, kalau bapak rumah tangga itu Superman. Ya, bener banget. Dan bagaimana menerima keadaan itu kan, Dok ya. Oke, terima kasih juga yang sudah sharing. Kita yuk belajar bersama karena semuanya sudah banyak yang siap nih. Silahkan dokter untuk memberikan materi. Kita akan berlatih pada hari ini. Ya, karena ini juga pertemuan pertama ya dengan teman-teman di sini. Ya, kita tentu memberikan pengantar, tapi ada baiknya nanti teman-teman bisa chat ya, komentar atau ke open mic untuk hal-hal yang ingin lebih banyak diketahui ya. Ini secara luas saja. Jadi diberikan judul melepaskan diri dari kecemasan, paranoid dan delusional. Nah, ini sebenarnya bahasannya luas ini ya. Kalau anak kedokteran belajar ini 3 SKS ini ya. Oke, kita mulai saja ya dari kita bahas paling banyak adalah soal kecemasan. Jadi sebenarnya itu hukum alam yang harusnya kita tahu ya, bahwa comfort itu berbanding terbalik dengan growth. Comfort itu kenyamanan, growth itu pertumbuhan ya, atau kemajuan di dalam diri kita. Nah, sebenarnya ketika kita merasa cemas itu adalah hal yang normal sekali. Setiap orang bisa mengalami kecemasan ya. Karena ada organnya yang justru khusus dalam otak kita. Nah, ketika kita comfortnya berkurang, mulai cemas, sebenarnya kita sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu hukum alamnya ya. Tetapi bisa saja terjadi pada satu kondisi sudah comfortnya berkurang, artinya kecemasannya muncul, tetapi kok nggak tumbuh-tumbuh, kok diem aja, kok ngeluh saja, kok memaki saja di media sosial. Nah, itu yang dinamakan gangguan kecemasan. Comfortnya berkurang tapi tidak tumbuh ya, atau tidak melakukan respon apapun untuk tumbuh ya. Berikutnya, Itu bisa juga karena pilihan nggak, Dok? Karena yaitu fokus kepada perubahan itu sendiri sehingga tidak memilih untuk tumbuh tapi lebih panik di situ dan lebih terkait dengan emosinya. ya sebenarnya kombinasi ya, antara itu sebuah pilihan atau suatu keadaan ya. Karena kalau kita bilang itu suatu pilihan juga, yang mengalami gangguan kecemasan akan tersinggung nih ya. Karena saya mau loh dok berubah, tapi kok nggak bisa. Nah, nanti kita ulas ya gejala-gejala gangguan kecemasan itu. Kadang kalau disuruh sabar ya, disuruh nggak mikir gitu, dongkol ya yang mengalami gangguan. Memangnya saya kepengen begini dan sebagainya. Tapi gambar tadi memperjelas sebetulnya ya fokusnya. Kalau kita sedang comfortnya berkurang ya, jangan fokus di soal comfortnya berkurang, tapi apakah kita bisa bertumbuh dari hal itu Ya. itu fokusnya. Seringkali orang fokusnya gini, ketika cemas gimana sih biar cemasnya hilang gitu ya kan. Ketika ya sementara nggak bisa kerja, gimana sih biar bisa kerja lagi ya kan. Yang nakes di rumah sakit, gimana sih supaya rumah sakit sepi lagi gitu. Nah, fokusnya di sana gitu, bukan ketika ini harus kita hadapi lalu apa yang diajak bertumbuh ya. Nah, mengapa kita cemas? Seperti saya bilang tadi, ada organnya yang khusus untuk itu. Masih kita mempunyai amigdala yang mengatur emosi, takut, panik itu, maka kita akan tetap ada. Banyak nih beberapa klien saya terus nanya, dok gimana kalau ini dioperasi aja dok, gak usah diisi amigdala. Bahaya, itu ada gunanya ya, yang membuat kita waspada kalau nyebrang jalan ya, taruh motor ya, ataukah misalnya waktu bangun pagi, waspada saat olahraga ya. Itu
menyuruh kita bangun pagi gitu, sebenarnya amigdalanya yang merespon bahwa oh ada pekerjaan loh, ada bahaya yang bisa terjadi. Nah, itu. Jadi kecil tetapi semacam alarm di dalam otak tubuh kita ya. Jadi kita ibaratnya motor, mobil atau bangunan, ketika ada bahaya alarmnya bunyi. Tapi ada satu kondisi di mana bisa kita bayangkan kalau mobilnya alarmnya terlalu sensitif, jadi nggak ada yang nabrak, orang cuman lewat di sebelahnya justru bunyi gitu. Nah, itu yang terjadi pada orang gangguan cemas, jadi alarmnya terlalu sensitif. Nah, apa yang mempengaruhi amigdala ini ada hubungannya sama area hipokampus yang memegang soal memori ya. Makanya ketika kita cemas, maka muncul kenangan kita terakhir ketika kita sedang merasa tidak nyaman gitu. Baru kita ingat trauma-trauma yang dulu, oh iya ya saya pernah dulu begitu, kemudian menguatkan lagi rasa cemasnya dan sebagainya ya. Itulah yang membuat misalnya kalau dulu ada keluarganya yang meninggal sakit jantung gitu, maka ketika ada sesuatu berita misalnya ataukah kenalan yang lain, berita duka cita mengatakan meninggal karena sakit jantung, tiba-tiba kita ingat lagi hal itu dan menguatkan emosi kita ya. Kemudian itu juga berlangsung secara otomatis ya. Makanya di nukleus caudatus itu adalah otomatiknya, otomatis. Jadi nasihat untuk mengatakan udah tenang saja ya, nggak usah berpikir banyak berdoa itu kadang-kala tidak mengefek sama orang yang mengalami gangguan cemas, karena itu otomatis tahu sebetulnya nggak usah memikirkan itu, tapi kok sulit rasanya menghentikan ya. Jadi area-area otak yang sensitif bekerja itu area yang diarsir oranye ya. Sementara yang putih sebenarnya masih baik. Nah, kita lihat di bagian depan otak kita ada frontal lobe ya, itu intelektual untuk kemampuan berpikir. Sebenarnya tidak terganggu. Makanya orang gangguan cemas itu tahu sebetulnya bahwa nggak perlu mikirin itu gitu. Tapi otomatis karena yang oranye ini lebih mengambil energi lebih banyak, jadi lebih sensitif ya. Itu kalau kita simak kenapa sih sebenarnya kita ada cemas. Jadi bukan kadang-kadang kalau orang saya ngerasa cemas itu yang diraba dadanya gitu. Padahal sebetulnya cemas itu munculnya adalah di kepala kita, terutama di bagian otak dalam ya. Itu. Berikutnya. Nah, apa sih gejala-gejala cemas? Nah, mungkin teman-teman di sini juga bisa nih sambil juga chat ya. Nah, supaya nggak kelupaan atau ditulis misalnya. Sebenarnya ada 3 hal ya gejala kecemasan yang bisa muncul ya dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dan dalam sensasi tubuh kita. Jadi 3 hal itu. Berikutnya, misalnya pada hal pemikiran ya, ada overthinking. Overthinking ini bukan banyak hal dipikirin, enggak, biasanya ya 2-3 hal muncul dalam pemikiran tetapi langsung berulang-ulang gitu. Muter terus itu berjalan sepanjang hari. Nah, itu juga yang kemudian membuat tidak bisa tidur ya. Kemudian kebanyakan yang dipikirkan, kalau mikirin tugas kan biasa aja ya, tapi ini yang muncul adalah pikiran negatif semua, hal yang buruk semua ya. Nanti jangan-jangan sakit, nanti jangan-jangan mati, nanti jangan-jangan kecurian, nanti jangan-jangan apalagi ya, bencana, nanti jangan-jangan celaka dan sebagainya ya. Kemudian dalam hal pemikiran juga jadi nggak fokus gitu ya, karena ada kaitan overthinkingnya. Jadi nggak fokus dengan apa yang kita kerjakan nih. Misalnya ibu-ibu lagi cuci piring, fokusnya bukan di cuci piring, jadi nyuci piring satu aja itu bisa 10 menit gitu karena digosok berulang-ulang dan sebagainya ya. Banyak melamun ya. Jadi pikirannya tidak ada dalam kondisi saat ini, tetapi yang dulu-dulu atau yang akan datang. Ini juga termasuk teman kita kan sekarang sosial media ya dok ya. Ini juga termasuk ketika kita mengizinkan atau memilih untuk membaca terus ya, membaca terus terkait dengan COVID ini dengan yang berlebih ya. Itu juga akan membantu
secara tidak sadar gitu Hmm. kita tambah membantu gejala kecemasan ini terjadi gitu ya. Ya, istilahnya feeding our anxiety. Jadi memberi makan kecemasan kita. Ibaratkan kalau kecemasan itu adalah suatu hewan peliharaan di dalam tubuh kita, terus kita kasih makan dengan informasi yang terus. Tanpa kita sadari sebenarnya media sosial itu ada logaritmanya. Jadi kalau kita terus baca hal yang itu, nanti di iklannya juga muncul hal itu, ya kan? Jadi kita semakin larut di dalamnya, scroll lagi turun ya, dan membuat kita makin cemas sebenarnya, ya. Iya, dan ya kembali kan ketika kesadarannya itu tumbuh kayak tadi saya bilang ketika sama-sama ada COVID, tetapi ternyata solidaritas antara manusia jadi lebih tinggi, banyak orang menyumbang ini, menyumbang plasma dari mulai ini. Ketika kita fokusnya kepada yang hal-hal yang seperti itu, termasuk beberapa yang sembuh dan sebagainya, ada COVID pun tapi kita siap untuk lebih sembuh gitu ya Dok ya. Termasuk bagaimana menjaga diri kita dari COVID ini. Termasuk dengan misalnya tetap berjualan tapi bagaimana berjualan dengan yang lebih aman. Nah, ini ada yang menarik Dok, kemarin di komunitas di Ruang Pulih ini cukup ramai gitu, ada pertanyaan juga di hari Jumat itu. Saya itu berjualan gitu, kita punya toko dan kita tuh sudah prokes, jadi kita sudah pakai masker double, bahkan sudah pakai face shield, dan kita meminta dari depan itu orang yang masuk itu untuk ngomong untuk menutup maskernya, jadi kita minta. Tapi ternyata di dalam toko itu dia kayak sengaja gitu, yang kalau masih buka atau dia makan ini atau kadang-kadang di hidungnya diturunin gitu, dan pelaku toko ini jadi kayak stres banget seakan-akan kalau tidak menuruti itu jadi aduh gimana banget gitu Dok. Padahal kan itu sesuatu yang di luar kontrol, tapi juga di toko nih kalau kita menegur nanti mereka ini nggak jadi beli, tapi kalau nggak ditegur kita merasa tidak aman. Nah itu gimana tuh Dok? Iya, itu lucu ya. Mungkin saya akan menjawab cuma dari sebuah cerita ya. Jadi kalau saya potong rambut ke ke pangkas rambut itu, kan dia biasanya turunkan maskernya. Saya pakai masker. Saya bilang, wah Bapak nggak percaya sama COVID ya Pak? Iya Pak, nggak ada itu. Mestinya ya kalau anggarannya selesai ya COVID-nya hilang gitu kan. Oh iya. Terus dia bilang, oh boleh kok kalau mau nurunkan maskernya gitu. Paling saya bilang, oh boleh tak Pak, bener. Soalnya saya juga lagi isolasi mandiri nih, lagi males di rumah gitu, jadi mau kesini gitu. Jawabannya apa? Dia langsung ambil masker gitu. Jadi ketika bahaya itu rasanya nggak nyata, orang kan cenderung abai gitu. Jadi bilang aja, keluarga ini banyak yang ini pasti pakai sendiri. Saya cuman ngomong aja, sebenarnya saya lagi isolasi mandiri Mas gitu. Langsung dia bilang, oh gak apa-apa Pak, kalau potong rambut tetap pakai masker bisa kok gitu. Dia langsung ambil maskernya. Seperti itu gitu loh ya, bias dalam pemikiran kita, nggak percaya COVID. Tapi kalau yang di depannya itu lagi isolasi mandiri, otomatis takut menjaga juga perlindungan. Itu ya. Jadi jangan dibawa kesel, dibawa marah, tapi kita akalin gitu ya Dok ya, untuk lebih aware terhadap COVID ini sehingga bisa menjaga dirinya juga untuk menjaga kita ya. Saya bilang iya di keluarga lagi banyak begitu Pak, tapi ya kalau Bapak nggak apa-apa juga gitu. Nanti sedikit demi sedikit dia akan pakai prokesnya gitu ya. Atau kadang-kadang cara kita menyuruh seakan-akan kita mengatakan bahwa mereka itu berbahaya gitu. Jadi paling saya bilang, Pak nggak apa-apa Pak kalau ngomong pakai aja maskernya. Saya takutnya saya tiap hari di rumah sakit, kadang saya masuk ke ruang isolasi. Saya mau melindungi Bapak gitu. Jadi saya yang mau melindungi Bapak, bukan Bapak mau melindungi saya gitu. Bukan saya takut karena Bapak berbahaya gitu. Tapi nggak lucu Pak nanti kalau habis konsultasi Bapak kena gitu dari saya, kan nggak lucu gitu. Jadi lebih baik ini dia dengan sendirinya akan nyaman dan merasa kita perhatian gitu.
Gitu. Nah, kembali lagi nih di gejala ini bisa nih teman-teman mulai centang ya kan, yang mana nih saya ya. Berikutnya tentu saja namanya gejala cemas itu di dalam perasaan ya, ada cemas ya. Cemas itu nggak jelas sebetulnya stimulusnya apa ya, apa hal yang merangsang itu nggak jelas. Itu bedanya dengan takut. Kalau takut itu jelas, takut gelap, takut ketinggian ya kan. Nah, takut apa lagi? Pokoknya jelas lah stimulusnya. Kalau panik itu cemas yang luar biasa biasanya. Ada 3 hal. Takut mati, takut sakit berat, ya, takut tidak bisa mengendalikan diri sebetulnya. Itu panik ya. Nah, ada juga yang sekarang insecure gitu, merasa tidak nyaman gitu, merasa tidak aman. Dibilang cemas ya enggak, dibilang panik enggak, takut apalagi gitu. Jadi nggak nyaman aja dok gitu. Biasanya dipancing oleh membandingkan. Ketika kita senang membandingkan diri kita dengan orang lain, atau membandingkan diri kita dengan diri kita yang terdahulu, atau membandingkan diri kita dengan harapan atau fantasi kita. Nah, itu menimbulkan rasa insecure. Berikutnya, nah ini nih yang banyak ya. Yang banyak tadi kan ada yang bilang sharing tadi, saya GERD gitu, nyeri ulu hati, perut kembung. Banyak tanpa kita sadari ada sensasi-sensasi dalam tubuh kita yang sebetulnya berkaitan dengan gangguan kecemasan itu. Ada jantung yang berdebar ya, nafas yang berat dan cepat, sakit kepala ya, rasanya seperti terikat, pusing kelingan tapi kok bukan vertigo ya, leher tegang, nyeri ulu hati, perut kembung, jadi sering sendawa ya, gemetar, tangan biasanya yang gemetar, kemudian keringat dingin, mulut kok jadi kering, jadi susah menelan, mata lelah. Ada nggak di sini yang jadi sering-sering ganti kacamata, kok nggak cocok aja terus nih? Ada gitu orang ganti kacamata tiap 3 hari gitu ya. Kemudian kaki lemas, sulit tidur, nah atau yang lainnya nih. Mungkin yang merasakan bisa bantu dengan chat ya dok ya. Bisa. Kita mulai coba untuk mengidentifikasi dulu gejala cemas. Kembali kan, tak kenal maka tak sayang. Ini juga tak kenal debu maka tidak bisa diurus gitu kan kecemasannya. Iya. Nah ini ada yang bilang nih, ada Anggi yang saya lihat tadi. Anggi Anindya, jantung saya tuh berdebar sangat kencang dan panik. Syukurlah berdebar bu, kalau nggak berdebar orang sebelah yang takut bu. Ya, panik, kemudian saat eye contact dengan seseorang yang asing ya, kecemasan itu sangat kecemasan itu sangat mengganggu saat berada di keramaian, akan menimbulkan gejala mual, pusing, nggak nyaman sama sekali ya. Itu ya, itu gejala-gejala. Minimal kita bisa mengidentifikasi dulu gejala-gejala kita apa ya. Jadi yang men-trigger ternyata adalah keramaian ya. Gejala-gejala yang muncul, perasaannya panik ya, sensasi tubuh yang banyak ya, jadi pusing, mual, sakit kepala ya. Pikiran belum disebutkan tadi ya, ada yang ini nggak terganggu nggak rasanya. Terus bilangnya ini joke lagi ya supaya kita nggak ini, dok saya takut dok sama yang nggak saya kenal gitu. Saya bilang belajar dari anak saya bu. Anak saya itu dulu waktu umur 8 tahun saya wanti-wanti karena dia terlalu aktif dan friendly. Nah dulu saya bilang nggak boleh kamu ngomong sama orang yang nggak dikenal. Nah setelah itu dia selalu menunjukkan kalau kita naik Grabcar atau ada dengan bakso di depan, dia pasti kenalan dulu. Mas namanya siapa? Nama saya Gunggana. Jadi udah kenal. Ya, namanya siapa? Mas Santo. Oh iya. Umur berapa mas? Gitu. Tinggal di mana? Gitu. Iya soalnya saya nggak boleh ngomong sama yang nggak dikenal. Nah, jadi saya kenalan dulu. Jadi kalau ibu joknya gitu ya, kalau ibunya rasanya cemas kalau dengan orang asing, sebaiknya kenalan dulu bu. Siapa tahu nanti cemasnya hilang. Nggak juga lah, pada orang gangguan cemas tidak semudah itu ya. Oh nih ada dok, setiap malam ini Widya ya, kaki gemetar, sesak nafas dan tiba-tiba kebangun dan panik. Wah, terutama di tengah malam ya. Jadi ada sensasi tubuhnya, ada perasaannya ya. Kemudian
Wijayanti. Tapi ketika baru bangun tidur menelan bisa normal. Ketika sudah mulai malam jadi susah menelan, Dok. Wah, untung bukan klinik nih bawa-bawa nih. Ini kayaknya malam ada yang ini nih. Apakah ada mengikuti. faktor secara medis sih, Dok, antara malam dan siang gitu? Oh, kalau soal menelan sih nggak ada. Ya, ada. Justru kita mestinya lebih rileks. Tapi kenapa sih orang jadi gangguan cemas itu sering malam hari? Karena dia siangnya aktif. Iya, aktif. Terus orang tuh gini loh, Dok, mungkin apa saya nggak nyadari ya, Dok, gitu, atau teralihkan. Bukan teralihkan, tapi gini loh. Tadi kan ada gambar otaknya, ya, yang untuk intellectual brain atau untuk berpikir itu untuk kerja. Ya, itu nggak ada masalah buat orang gangguan cemas. Jadi ibaratkan otak kita itu kayak bangunan ya, yang banyak kamarnya. Nah, siang itu kita kerja, kamar yang di bawah lah yang banyak nih, harus perlu listrik, ya kan? Nah, kecemasan tuh di bagian lantai 2 misalnya ya, di bagian yang tadi saya tunjukkan. Nah, ketika malam, nah yang pagi yang di bawah, yang bagian berpikir ini sudah mulai berkurang pemakaian listriknya. Jadilah kecemasannya atau perasaannya yang jadi muncul gitu sebenarnya. Ya. Coba kalau misalnya kalau nggak percaya, yang cemas biasa malam hari itu coba kerjanya malam, siangnya tidur, pasti pindah cemasnya di siang hari gitu, ya kan? Itu sih kira-kira kaitannya ya. Ini ada deg-degan, siapa nih? Arif Wibowo. Deg-degan pada saat tertentu, panik, takut sakit jantung, takut tiba-tiba mati, pikiran itu muter-muter makin panik. Nah, itu pasti banyak yang ngerasa seperti ini ya. Padahal, nah kalau kita lagi bawa lagi ke intellectual brain ya, tadi itu, Dok, saya takut tiba-tiba mati. Syukurlah, Bu, normal itu, di mana-mana orang mati tiba-tiba, tidak ada yang terencana, Bu. Ya kan? Sebenarnya ya pasti tiba-tiba. Masa 5 menit lagi nih saya mau meninggal, enggak seperti itu. Ya, tapi itulah bagaimana biasnya ketika kita ngalami cemas, pikiran itu otomatis seperti itu, dar gitu ya. Wulandari sering sakit kepala sebelah, apalagi kalau banyak pikiran. Berarti udah tahu triggernya banyak pikiran, sakit kepalanya sebelah. Jadi masih ada yang disyukuri, tidak dua-duanya kanan kiri yang sakit, sebelah. Sebelah aja rasanya nggak nyaman ya, apalagi dua-duanya ya gitu. Oke. Yang lainnya pertanyaan nanti kita jawab ya. Oke. Next ya. Itu berikutnya tadi kan kita nyebut parno gitu. Parno itu apa sih gitu ya? Parno ini yang mana? Paranoid ini yang mana gitu. Setelah saya tanya beberapa klien saya itu jawab gini, parno itu begini, Dok. Kepikiran banget bakal kena COVID gitu. Takut banget nggak keluar rumah sama sekali. Sampai sekarang rekor loh. Ada yang nggak keluar rumah, kamar nih, bukan keluar rumah, keluar kamar. Pada waktu itu berapa ya? Hampir setahun. Ya. Kemudian ya karena kita terima telekonsultasi, akhirnya bisa konsultasi jarak jauh, ya akhirnya terapi. Untung kemarin dari Batam akhirnya liburan ke Bali. Ya kan? Nah ini saya parno, Dok, gitu dia ngomongnya. Padahal maksudnya parno itu takut banget, gak keluar rumah sama sekali. Sensitif kalau ada yang ngomongin COVID. Jadi sebutan teman-temannya, kamu parno banget sih gitu, ya kan? Pak, kalau mau datang semua disemprot dan sebagainya, serba ketakutan. Kemudian negative thinking tentang apapun itu akan berakhir buruk. Apa ini yang maksud teman-teman sebagai parno? Kalau itu adalah masuk gangguan cemas sebenarnya, bukan gangguan paranoid. Ya, sebenarnya salah penyebutannya ya. Karena kalau gangguan paranoid itu seperti ini. Berikutnya. Ini intermezzo aja ya, karena judul memang paranoid ya mau nggak mau harus bahas gitu. Nah, kalau gangguan kepribadian paranoid itu seperti ini. Selalu curiga pada orang lain, memiliki motif tersembunyi atau ingin menyakitinya gitu.
gitu. Jadi curiga aja nih, orang-orang kayaknya bakal menyakiti saya nih, berkomplot ya. Nah, pengen menjatuhkan saya. Sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Ya karena dia curiga terus. Sangat sensitif ketika mendapat kritikan. Jadi omongan sekecil apapun dia marah. Karena ini kayaknya mau dibawa nih. Jadi larut terus. Oh kayaknya dia nggak suka karena saya begini nih, karena nggak begini, sebagainya. Sulit memahami masalah mereka sendiri. Jadi mereka sendiri nggak paham sama masalahnya. Mudah terpisah atau terisolasi secara sosial. Kemudian ragu terhadap kesetiaan orang lain. Nah, siapakah yang punya pasangan-pasangan yang posesif? Jangan-jangan begini nih pasangannya ya. Cepat marah dan cenderung bersifat memusuhi orang lain. Jadi kalau belum terbukti orang lain itu baik, pada dasarnya semua orang itu jahat gitu, pikiran orang paranoid ya. Keras kepala, argumentatif, yang selalu menganggap bahwa dirinya benar. Ini di media sosial banyak nih begini, ngajakin berantem. Orang bikin status dia komentar. Ini kenapa? Ini begini, udah dijauhin ya, Anda lebih benar gitu. Enggak bisa. Sebenarnya sampai Anda naruh status ini pasti ada maksudnya gitu. Dipaksa-paksa kita jelas-jelasin ini. Padahal bolnya siapa, yang ngomong siapa gitu kan ya. Sudah dibenerin, oh ya Mas yang benar ya, saya yang salah. Yang males kita lawan kan. Tetap itu. Wah ini apa ini ya? Gangguan paranoid. Nah itu namanya paranoid ya. Kalau yang tadi itu gangguan cemas sebetulnya. Nah teman-teman tuh lebih yang mana nih? Boleh diceritain. Kemudian kita kan juga judulnya ada delusional. Nah kita bahas lagi ya berikutnya. Next. Delusional itu sebenarnya gangguan pemikiran, tapi kita percaya gitu, percaya benar hal itu. Ini yang diplesetkan sama anak-anak zaman sekarang dibilangnya halu. Jadi kalau ada yang ngerasa kaya gitu, halu itu. Padahal bukan. Halusinasi itu berupa panca indera, ada bisikan yang mengatakan atau ngomongin dia, atau dilihat, atau dibaui, atau dirasakan, disentuh gitu ya. Padahal tidak ada, itu halusinasi. Nah kalau yang dibilang-bilang halu itu sebenarnya delusional ini ya. Macam-macam jenisnya. Beberapa misalnya erotomania, merasa dia dicintai gitu. Wah aku kayaknya dicari-cari sama orang itu, dia ngeliriin saya dan sebagainya. Padahal nggak benar gitu. Ya itu erotomania. Jadi merasa dia dicintai oleh banyak orang gitu ya. Atau delusionalnya jealous. Nah, kalau tadi itu kan kepribadian tumbuh dari sejak awal. Kalau ini tiba-tiba jadi orang jadi pencemburu. Berapa orang tanpa ada kejadian sebelumnya tiba-tiba istrinya kalau pulang harus bolak-balik dulu. Coba lihat dulu. Ini kok bajunya ada guratnya, ini kamu habis tidur di mana ini? Gitu. Ada dilihat motornya, kalau ada di bangku belakang itu pijakan kakinya itu kebuka gitu, kamu harus bonceng siapa dan sebagainya. Itu gangguan ya, delusionalnya jealous. Ada yang grandios, merasa orang penting, merasa kaya, penting, populer ya kan. Banyak yang begini. Nah masalahnya orang-orang seperti ini itu jadi makanan empuk untuk diundang ke podcast. Ya kan, untuk menaikkan rate gitu ya. Seru-seruan itu ya dok ya. Jadi untuk menaikkan rate kan ceritanya nggak, kalau yang biasa-biasa kan biasanya nggak populer. Makanya saya bilang gampang untuk menjadi populer itu. Tinggal keluar dari arus utama aja. Kayak misalnya ada dokter yang nggak percaya COVID itu pasti populer. Ada dukun yang tidak percaya black magic itu pasti populer. Ya kan? Apa yang lainnya itu pasti populer, ya kan? Nah, jangan-jangan orangnya delusional, grandios ya, atau merasa diri penting, atau persecutory. Persecutory ini tadi merasa di mana-mana tuh nggak aman. Jadi nggak keluar rumah itu bisa karena cemas, bisa karena curiga karena ada yang menyakiti. Pernah loh ada satu ketika satu orang ngalami begini, gangguan delusional ini, merasa kalau tetangganya akan menyakiti dia dan sebagainya. Ada satelit rasanya yang mengincar. Sampai sekarang ada pasien saya yang sudah entah berapa kali kirim email ke NASA. Ya, kirim email ke NASA. Katanya dia sudah beruniverse telepati dan dijanjikan uang nih sama NASA-nya itu sekian $1,000.
mana uangnya gitu, terus di email ya. Kemudian ada juga delusionalnya somatik. Ada satu biasanya keluhan. Kalau tadi kan banyak keluhan fisiknya, kalau ini satu saja. Misalnya kok apa ya yang lebih enak ya rasanya, kok rasanya saya tuh susah menelan dok, satu saja. Tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun dicek THT berulang kali, dicek CT scan, dicek MRI, satu itu saja. Padahal bapak makan bisa dok, tapi susah dok menelannya gitu. Padahal makan bisa, minum bisa, ngomong bisa, rasanya ada yang nyantol, dicari ya, sampai ada yang sampai operasi beneran untuk mencari eksplorasi, memang nggak ada apa-apa gitu. Itu jangan-jangan gangguan delusional yang sifatnya somatik ya. Nah itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai kita terjebak nih ya kan. Wah ini saya parno, wah bahaya. Bab kalau gangguannya paranoid dan delusional ini pasti perlu obat. Nggak bisa akan kembali hilang tanpa pengobatan. Karena biasanya ada kadar zat dopamin di dalam otaknya terlalu tinggi. Bahkan dua ini biasanya nggak pernah mencari pertolongan. Karena nggak merasa dirinya sakit gitu. Nah, jadi kalau ada orang datang, kenapa bu keluhannya, apa yang mau diobati? Saya parno dok orangnya. Saya yakin pasti bukan gangguan paranoid, pasti gangguan cemas ya. Jadi kalau orang yang cemas, akan terganggu orang-orang di sekitarnya gitu dok ya? Iya. Nah banyak yang konsultasi orang sekitarnya. Dok ya ini mau ini kan suami saya kok begini. Suaminya tanya gimana pak? Nggak tahu, saya orang nganterin istri saya yang sakit, saya ini nggak sakit gitu ya. Jadi nah yang celaka kalau ada pasangan ya, satunya delusional, satunya cemas. Nah itu repot ya kan, memulai dari mana ya. Nah, apakah bisa orang-orang yang delusional dan paranoid ini jadi memicu kecemasan masyarakat, apalagi kalau ya itu dengan kayak gitu dia dinaikkan di sosial media, dia dinaikkan dengan podcast dan sebagainya. Ya pasti menyebabkan kecemasan ya, heboh lah pokoknya. Heboh bisa menimbulkan kecemasan, atau fenomena yang kemarin bisa menimbulkan ketenangan tapi semu. Ya kan, wah jadi tambah nggak waspada. Iya, nggak ketenangan tapi semu, banyak korbannya. Jadi wah aman sebenarnya, nggak usah, ini orang flu biasa kok, nggak ini, ya kan. Terus ternyata tidak seperti apa yang diharapkan gitu. Ternyata dia nyalang sakit baru tuh. Waspadanya hilang kan, bukan sebetulnya kan kita tuh yang bagus di masa COVID ini kan waspada ya dok, daripada cemas itu. Bahkan ketakutan itu memang diberikan supaya kita waspada. Tapi terkait dengan kita, berarti kita perlu aware terhadap orang-orang yang delusional dan orang paranoid gitu. Iya. Ini jadi omongannya perlu ini berpikir gitu. kritis gitu loh. Kadang mereka memberikan ketenangan semu, nggak bisa menyalahkan masyarakat karena kita semua ini lelah gitu. Bayangkan berapa nih, 1,5 tahun ya kan dengan keadaan begini, pandeminya menimbulkan stres ya kan. Terus biasanya kalau kita stres jadi having fun, keluar gitu kan. Sekarang nggak bisa juga. Nah itu double seperti itu. Berarti memang kuncinya menghadapi dan mengelola stres itu ya. Ketika kita menderita, kita tuh cenderung mencari informasi yang menenangkan juga. Terus kalau ketemu orang delusional yang menenangkan, yang di luar logika, kita bisa percaya loh. Makanya ada orang S3 yang percaya, ya kan? Nggak tergantung tingkat pengetahuan sebenarnya, ya toh. Nah itu yang paling penting. Padahal setelah kita pikir-pikir ulang, loh kok nggak mungkin ya gitu, ya kan? Wah ini ternyata orangnya sakit gitu misalnya. Nah itu menimbulkan kecemasan baru. Wah kemarin tuh kok saya sempat abai, jangan-jangan udah kena kemarin itu. Tiba-tiba tersadarkan, jadi panik sendiri gitu ya. Itu kira-kira. Nah sampai di situ teman-teman yang mana nih ya dok nih ngajarin self diagnosis, nggak apa-apa kalau self diagnosis, yang penting dilanjutkan dengan konfirmasi ya kan, jangan nebak-nebak sendiri, tapi konfirmasi juga, dok kira-kira ada nggak kemungkinan saya kesana dan sebagainya gitu ya. Apalagi nih Diah Rahmawati, kalau saya merasa sering mencium bau menyengat sampai pusing, saya sudah kedua kali dokter THT dan
sudah ronsen, dan terakhir disuruh MRI. Apakah terlalu tunggu dulu biar pemeriksaannya selesai dulu semua. Tapi ibu terganggu nggak? Nah itu dulu, ya kan? Kalau ibu ingat tadi, kalau delusional tuh biasanya nggak mencari bantuan, gitu ya. Dia nyaman-nyaman aja dengan itu. Jangan-jangan ini adalah gangguan kecemasan. Ada juga yang seperti itu, namanya kecemasan hipokondrik. Jadi satu hal tetapi itu akibat kecemasannya. Tapi biasanya tidak konsisten, tidak terus-menerus. Nah ini ibu mencium bau menyengat ini 24 hours 7 enggak gitu loh, ya kan? Atau waktu-waktu tertentu kok rasanya ada, enggak, dan sebagainya. Ya, kemudian ada persepsinya, wah ini cium bau nih, jangan-jangan bau mayat nih gitu. Apa saya udah dekat? Nah, ada sambungannya lagi tuh, itu kecemasan, ya kan? Seperti itu. Kalau delusional lain lagi. Wah, ini saya mencium bau ini kayaknya ada yang menanam apa ini di depan rumah saya. Berikan energi begini. Itu di pikiran kita, bukan karena informasi orang lain, bukan karena kita ke dukun terus dikasih tahu dukunnya, bukan. Tapi pikiran kita sendiri. Ada begitu. Ya kan? Tapi bisa juga nggak itu intuisi, dokter? Dan ternyata dibuka ada misalnya begitu. Ya seberapa sering kita seperti itu gitu kan. Tapi intinya kan mengganggu tuh. Kalau punya pilihan kayaknya enggak deh gitu. Ya kan? Kalau saya ada yang nanam di rumah saya, mending saya nggak tahu. Ya kan? Kok saya lebih yakin kalau saya nggak tahu terus kemudian jadi tidak berefek gitu. Ya kan? Begitu gitu sih ininya. Jangan-jangan kita tegang karena ketika tahu hal itu gitu. Jadi berefek beneran gitu. Kayak besok-besok kalau mau nakut-nakutin orang begitu, tanam aja, padahal hal-hal lain ditanam. Iya, dan ketika kita nggak percaya pun juga itu nggak terjadi kan, gitu. Lebih kekuatan pikiran tadi kan. Gitu, itu kira-kira ada lagi yang di komen? Apalagi nih? Kalau gangguan cemas masih bisa sembuh tanpa obat, tergantung. Ya, ada orang bisa psikoterapi karena nyimak, ya kan, karena melakukan. Tapi ada orang yang sangat otomatis gitu. Udah latihan nafas, upaya-upaya mandirinya udah dilakukan. Wah, tapi masih tegang betulan, ya kan. Jadi cemas terus. Jadi sulit, jangan kerja, ya kan. Bangun tidur aja susah dan sebagainya. Nah, kalau itu juga nggak ada masalah, ya kan. Kalau memang perlu obat, ya kan. Nah, karena sudah ada obatnya, ya. Seperti itu. Tetapi jangan gini loh, ini seakan-akan jadi pilihan gitu. Dok, saya obat atau psikoterapi. Jadi kalau psikoterapi tanpa obat, kalau obat tanpa psikoterapi nggak juga. Ya kan, sering saya bilang itu melengkapi gitu. Sama kayak ibu kalau flu, memang kalau minum obat flu, kemudian nggak minum air jahe, nggak kan, enak kan. Nah, jadi dua-duanya, ya kan. Kalau saya ya itu tuh mie instan tambah cabe. Itu kan tiap orang beda-beda ya. Tapi maksudnya seperti itu, ya. Jadi jangan menduga-duga, jangan juga merasa gini. Kadang-kadang orang tuh merasa kehilangan harga diri gitu. Kalau kemudian harus berobat, itu stigma, ya. Malah kadang saya bingung. Ibu pengen sakit yang tidak ada obatnya apa yang ada obatnya? Bingung kan. Nah, untuk di situ akhirnya kepengen ada obatnya gitu, ya. Seperti itu. Dan intinya adalah kadang-kadang mempercepat, ya, mempercepat. Kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk lama-lama sakit gitu. Pemulihan bisa sih 3 bulan gitu, tapi begitu 3 bulan baik, kerjanya sudah hilang gitu. Nah, bagaimana sambil bisa tetap bekerja, kemudian cepat bisa pulih, tetapi perlahan-lahan nanti kebutuhan obatnya menurun, ya. Iya, bisa dikatakan juga kayak seperti menopang ya, menopang lalu kita menaikkan kapasitas diri kita untuk mengganti daripada obat itu. Betul. Termasuk terkait dengan bagian di tubuh kita untuk beradaptasi, sehingga ketika kita sudah mampu beradaptasi dan terbentuk, sehingga tidak perlu untuk obat itu gitu kan. Betul. Nah, makanya konsepnya sebenarnya bukan menurunkan obat, tapi menurunkan kebutuhan kita akan obatnya.
Gitu. Jadi obatnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sama seperti gini loh, bayangkan diri kita itu kayak keluarga kena pandemi gitu. Tadinya penghasilan 100%, terus sekarang penghasilan 40% gitu. Obat itu subsidi negara gitu. Ya kan? Kalau nggak dapat subsidi bisa nggak bertahan? Bisa sih, ya kan? Banyak orang kan keluarga yang nggak dapat bansos gitu, masih bisa bertahan, tapi biasanya lebih lama menderitanya, ya kan? Daripada misalnya yang dapat bansos, tapi bansos biasanya nggak akan mencukupi 100%, jadi dicukupi 90% deh, dari 40 ditambahin 50 gitu. Kan makin ini. Nah, sehingga dia masih ada keinginan untuk meningkat penghasilannya dengan cara apapun. Nah, dengan itu biasanya bansos jadi menurun, jadi berkurang. Nah, itu sih biasanya saya menjelaskan konsep soal berobat, kemudian psikoterapi atau konseling dengan membangun awareness ya, upaya mandiri, seperti itu sebenarnya ya. Jadi itu sebenarnya sebuah pilihan ya. Jangan juga merasa itu kemudian saya jadi aib ya, kemudian menjadi martabatnya menurun karena saya harus minum obat. Enggak. Ya. Begitu kira-kira. Apalagi ini, ini Wulandari, Dok, saya dari dulu sering curiga. Wah. Dan juga khawatir pada hal-hal yang belum terjadi. Itu bisa sembuh ya, Dok? Nah, ini beda loh. Curiga dengan khawatir tuh beda loh. Khawatir itu cemas, kalau curiga yang tadi, ya kan? Curiga hal yang buruk akan terjadi itu negative thinking kan, bukan paranoid gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, apakah bisa sembuh? Tergantung kita mau menyembuhkan nggak, mau mengusahakan itu nggak gitu. Kalau ada bilang bisa sembuh sendiri, Dok, gitu, wah itu repot. Jadi kalau kita masih melakukan hal yang sama, pengen hasil yang berbeda, kita kayaknya harus siap-siap kecewa atau ya, itu barangkali. Oke, berikutnya, nah ini mulai pertanyaan ke soal apa yang bisa dilakukan. Nah, ini piramidanya. Nanti yang di kelas juga mendapatkan ini, tapi akan jauh lebih lengkap. Ada tahap-tahapnya. Karena orang gangguan cemas tuh sering sekali pengen instan. Pengen kalau bisa 5 menit, ada mantra 5 menit saya lakukan terus hilang, Dok, gitu. Saya balik lagi seperti dulu. Padahal sebetulnya tidak. Jadi ada tahap-tahapnya. Ketika kita mengalami ini ada tahapnya, kemudian bagaimana kita mengurangi ya, atau kemudian meningkatkan kendali dalam diri kita sehingga kitalah yang bisa mengendalikan perasaan kita, bukan perasaan mengendalikan diri kita. Yang pertama dan yang paling besar ya dampaknya adalah menerima dan memahami rasa cemas itu. Makanya ini dari tadi kita jelasin seperti itu. Ternyata ini loh saya, ya kan, menerima dan memahami. Tapi sekali lagi tahapnya akan lebih lengkap. Misalnya yang di kelas online saya sudah siapkan materinya. Nah, itu ada tahapnya. Tahap 1, 2, 3, 4. Hanya khusus untuk di tahap 1 ini, ya. Kemudian baru kita bisa mengusahakan mengurangi aktivitas pusat emosi kita yang dijelaskan di otak tadi ya. Bagaimana itu yang dikurangi. Jadi konsumsi listriknya di lantai atau di bagian bangunan otak yang pusat emosi berkurang. Ada caranya. Kemudian menambah aktivitas di pusat pikiran ya. Sehingga ketika malam pun misalnya kita tetap nih ya tidak merasa cemas ya. Kemudian terakhir baru kita merayakan penemuan diri. Nah, banyak orang tuh pengen langsung di atas ter tanpa memahami saya kenapa, tanpa melakukan usaha untuk mengurangi aktivitas pusat emosinya atau menambah aktivitas pusat pikirannya gitu. Itu yang nanti kalau di kelas yang CBT ya kita akan ada melakukan tahap-tahap itu. Berikutnya. Nah, kemudian baru kita mempelajari ya mengurangi aktivitas pusat emosi itu dengan cara apa? Ada dengan cara meditasi, ada mindfulness ya. Ada juga dengan cara medikasi atau pengobatan tadi. Ada cara-cara yang lain. Nah, di kelas online itu juga akan ada beberapa ya aktivitas-aktivitas yang diajarkan ya. Nanti dikirimkan, kita bisa berlatih bersama. Atau ada rekaman audionya ya, yang bisa dilakukan untuk mengurangi pusat emosi ini ya. Berikutnya. Nah, kemudian baru di tahap ketiga meningkatkan aktivitas pusat pemikiran dengan cara ya ini kita berikan CBT ini nanti ada planning ke depannya. Tadi Mbak Intan sudah mengatakan jadi pulih
latih dan berkembang. Nanti bukan hanya pulih ya, tetapi kemudian berlatih lagi ya. Nanti akan ada challenge ya beberapa hari ke depan ya, bagaimana meningkatkan aktivitas, menemukan hobi baru. Kadang-kadang gangguan itu jangan dilihat sebagai bencana, tetapi blessing in disguise. Jadi peluang kita untuk kemudian tumbuh dan berkembang ya. Nah, kemudian bisa aktivitas pusat pemikiran kita justru jadi meningkat. Berikutnya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ya. Lebih detailnya tahap-tahap yang perlu kadang-kadang begini. Problemnya adalah ketika kita mengetahui, kadang ada rasa pulih yang semu gitu. Ya kan? Termasuk ketika kita melihat yang lain itu ada yang sakit serupa sama kita, itu kayak kita feeling better. Ya kan? Merasa lebih baik gitu, tapi sebenarnya belum healing gitu. Ya kan? Baru feeling better aja. Ketika kita tahu informasinya, oh ternyata saya tuh gangguan cemas itu, ya kan, begini. Itu rasanya feeling better, tapi belum healing better. Nah, kalau healing betternya melakukan tahapan-tahapan tadi ya dengan baik ya, menjadi pribadi yang baru gitu sebenarnya, tumbuh ya. Jadi ada usaha yang perlu dilakukan, gitu kira-kira ya. Iya. Terkait juga dengan kecemasan ini ya, ketika kita berkaitan dengan pusat emosi tadi, emosi-emosi kita, seberapa paham sih kita terhadap emosi kita. Mungkin saya akan bagikan juga terkait dengan mindfulness saat ini. Apa sih yang membuat kita menjadi cemas berlebih? Kalau di gambar ini ya, kita lihat gitu, ketika kita hadir penuh dan yang tadi di piramida itu menerima dan memahami, seberapa besar kita menerima dan memahami fenomena yang sedang terjadi. Jadi contoh di sini ada gambar anak kecil, ketika dia melihat ada gunung, ada matahari, ya sekadar itu, ada gunung, ada matahari, termasuk dengan fenomena yang terjadi, fenomena COVID, fenomena kesulitan terhadap pekerjaan, sebagaimana kita hadir mindful untuk sebenarnya seperti ini, just seperti ini aja. Atau ketika kita melihat ya, satu orang lagi di gambar warna birunya, ketika kita melihat di warna biru, yang kita lihat itu tidak terlihat di saat ini gitu, tetapi yang teringat di masa lalu atau di masa depan, sehingga ini pun memicu kecemasan. Nah, di sini ada warna biru sama warna oranye ya, orang yang ada di depan ini. Coba teman-teman tuliskan di teks, seberapa besar kita mindful ya, hadir pada saat ini dan melihat segala sesuatunya apa adanya. Atau ketika kita bersama-sama di sini, yang terjadi adalah malah setiap orang itu takut dan cemas dengan segala sesuatunya karena tidak melihat saat ini gitu, karena ada bayangan terkait dengan apa yang kita baca, hoax dan sebagainya, seperti itu. Next. Nah, kalau kita lihat dan pelajari dari gambar ini ada suatu gambar menarik yang dari gambar dari Ekato, di mana saat ini itu hadir untuk tenang di saat ini itu sangat sulit karena masih banyak beban-beban di masa lalu. Kalau kita lihat yang hijau ya, itu lebih ke masa lalu, dan di yang warna ungu itu lebih ke masa depan, di mana di masa lalu itu ada perasaan bersalah yang mungkin belum dilakukan, ada kesedihan, ada kepahitan, ada ketidakmaafan yang belum dikerjakan, sehingga masa kini itu tidak terlihat karena ada masa lalu yang mungkin masa-masa sebelum COVID enaknya seperti apa, hal-hal itu masih terbawa saat ini, termasuk dengan masa depan yang kita seakan-akan tidak ketahui, sehingga menimbulkan tadi ada anxiety, ada tension, ada stress, ada worry, dan juga beberapa ketakutan yang lain. Nah, seberapa besar kita berada di masa kini untuk mengatasi atau menaikkan kemampuan kita sehingga kita mampu untuk bertahan di masa seperti ini, termasuk bertumbuh tadi. Kalau kita lihat di
tadi pilihan untuk growth, ada berapa kita memilih untuk growth. Itulah akhirnya kita mengadakan webinar-webinar ini untuk membantu semua teman-teman untuk terus berproses. Dan kita mengizinkan untuk teman-teman yang sulit untuk hadir di masa kini, yang tadi ya melihat gambaran dan sebagainya, kita akan lakukan beberapa pendekatan untuk membantu teman-teman berproses menjadi grow ya, untuk bertumbuh. Berikut ini kami akan memberikan bayangan kelas yang akan kami adakan selama 7 hari intensif untuk membentuk kita menjadi siap terhadap perubahan. Silahkan, waktu selanjutnya saya kembalikan ke Novi. Untuk teman-teman semuanya, nanti setelah webinar ini berakhir dapat memberikan pesan dan kesan terbaiknya ya. Dapat dituangkan melalui WhatsApp grup yang ada. Itu nanti kami akan memilih satu orang pemberi kesan dan pesan yang terbaik, nanti akan mendapatkan pendampingan kelas secara free. Kami akan memilih satu orang ya. Jadi nanti tolong diberikan pesan dan kesan terbaik kalian. Ditunggu. Dan juga bagi yang ingin mendaftarkan diri dalam kelas sebelumnya yang tadi, itu akan mendapatkan diskon sebesar 75.000. Jadi cukup hanya membayarkan 200.000 sudah bisa mengikuti kelas online intensif yang tadi ya, khusus untuk pendaftaran hari ini. Dapatkan diskon 75.000. Begitu. Lanjut ke pertanyaan, Novi. Baik, di sini saya sudah menyiapkan 20 pertanyaan ya, yang sudah mewakili semua peserta. Itu nanti untuk pertanyaan pertama bisa dibantu dijawab oleh Dr. Rai. Seberapa penting menjaga kesehatan mental agar tetap stabil dan bagaimana caranya? Silahkan dokter. Seberapa penting? Kayaknya itu pertanyaan yang tidak perlu saya jawab ya. Rasanya tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, ya kan? Kemudian bagaimana cara menjaganya ya? Jadi ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan ya, yang namanya resiliensi mental. Jadi ketahanan dan fleksibilitas mental kita. Yang pertama adalah bagaimana mengetahui atau memahami kemampuan kita dan keterbatasan kita saat ini. Kemudian memahami juga apa rencana-rencana atau harapan-harapan yang rasional yang bisa kita lakukan ya. Dan yang ketiga adalah seberapa besar kemungkinan atau apa halangan-halangan yang mungkin bisa terjadi untuk hal itu, dan kita bisa menyiapkan diri kita dengan lebih baik. Nah, itu modal awal untuk mempunyai kesehatan mental yang baik. Jadi membangun ketahanan mental kita. Jadi apapun stres yang datang nantinya kita bisa menghadapinya itu dengan lentur ya. Itu barangkali. Pertanyaan kedua, apakah gangguan kecemasan bisa benar-benar disembuhkan? Iya, prinsipnya sama dengan permasalahan fisik ya, cuman secara psikologis itu kan nggak kelihatan. Apakah gangguan itu bisa disembuhkan? Bisa. Jika pertama niat untuk sembuh dan melakukan pola-pola hidup yang berbeda, termasuk terkait dengan menyadari apa yang kita makan, menyadari apa dengan siapa kita bergaul, apa sosial media yang kita baca. Nah, kita perlu untuk menyadari dulu dan merubah pola itu. Kembali ke tadi, apakah kesehatan mental itu penting atau enggak? Ini yang kadang-kadang kadang orang
kurang memahami ini, khususnya perempuan. Berapa banyak sih kita tuh menghabiskan uang untuk skincare, berapa banyak sih kita menghabiskan uang untuk make up gitu, yang benar-benar kelihatan gitu. Sementara untuk perawatan psikologi, berapa kita menginvestasikan untuk kita di jangka panjang, termasuk dengan kesehatan mental. Berapa kita berharap untuk bertumbuh secara kesehatan mental. Ketika kita mengizinkan diri kita bertumbuh, ya otomatis kita menjadi lebih besar daripada rasa cemas itu, kita lebih besar daripada rasa sakit itu. Ketika kita memilih semua bisa untuk diatasi. Lanjut, bagaimana jika sudah sempat sembuh dari gangguan kepribadian itu dan tiba-tiba timbul lagi, bahkan timbulnya lebih parah? Kan dokter? Ya, namanya gangguan kepribadian itu tumbuh dari sejak kecil ya. Jadi kita istilahkan bukan sembuh dari gangguan kepribadian, tetapi kepribadiannya makin lentur. Nah, ketika tadi yang saya bicarakan adalah gangguan kepribadian paranoid, bagaimana tingkat paranoidnya bisa lebih lentur atau fleksibel. Jangan salah, paranoid itu atau curiga itu bagus loh untuk orang-orang yang pekerjaannya security, pengawas pajak, ya kan? Kemudian tenaga keamanan, ya, polisi. Bisa dibayangkan kalau mereka tingkat paranoidnya rendah, ya kan? Ya itu berbahaya. Tapi kalau keterlaluan kan juga menyulitkan. Jadi bagaimana menurunkan atau melenturkan ya trait personality atau trait kepribadian yang memang sudah ada di dalam diri kita. Nah, kemudian jadi parah, banyak hal yang menentukan kenapa kemudian kelenturan itu menjadi lebih kaku. Misalnya pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, misalnya itu salah satunya ya. Nah, tapi apa yang perlu dilakukan ya tentu sama seperti gangguan fisik. Bisa saja sudah mulai membaik, tapi ada kejadian buruk, kita kecelakaan patah tulang, ya kita pulihkan lagi ya. Itu sebetulnya yang perlu untuk dilakukan. Selanjutnya, bagaimana cara keluar dari permasalahan diri yang selalu berpikir negatif pada orang-orang tertentu yang berada di sekitar kita? Terkait dengan lingkungan sosial, sebetulnya ada data di dalam bawah sadar kita apa yang membuat kita jadi berpikir negatif. Kita perlu untuk memahami dulu, mungkin kita sering disakiti gitu, sehingga ketika ada orang melakukan sesuatu yang ringan aja kita merasa disakiti. Jadi sadari dulu itu dan kerjakan dulu bagian kita yang dimana yang perlu untuk menyadari pikiran negatif itu menjaga kita dari apa sih gitu. Menjaga kita dari atau ada peristiwa apa yang perlu untuk diselesaikan sehingga kita menjadi lebih mudah untuk percaya kepada orang dan memilah-milih orang yang berbahaya atau orang yang baik untuk kita. Ketika kita sudah menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan membuat kita takut, membuat kita menderita dan sebagainya, kita akan lebih mudah untuk melihatnya secara clear ya, terkait dengan orang yang akan menyakiti kita atau tentang pikiran itu, negatif dan positif itu. Biasanya banyak pikiran negatif itu terjadi karena ada beberapa terkait dengan kewaspadaan yang jadi berlebihan. Nah, ketika kita menyadari peristiwa apa yang membuat kita seperti itu dan menyelesaikannya, kita akan lebih mudah untuk memilah-milih ke depannya. Gitu. Bagaimana cara agar paranoid atau delusi tidak muncul? Dan bagaimana menghadapi lingkungan yang menjauhi kita karena hal tersebut? Ya, seperti tadi, kalau ini yang dimaksud adalah setelah mendapatkan penjelasan tadi, ini paranoid ya, atau gangguan paranoid atau delusional, bagaimana mencegah hal itu terjadi? Ada tendensi yang terjadi dulu. Misalnya orang yang gangguan kepribadian paranoid akan mudah menjadi delusional yang tipenya paranoid. Nah, menyadari dulu sebenarnya kepribadian kita yang mana ya. Sehingga dengan menyadari itu kita tahu potensi atau kemungkinan kita ketika kita menghadapi masalah akan menuju ke mana. Kemudian kalau kita mengalami delusional dan orang-orang menjauhi diri kita, itu sudah sepantasnya ya.
sudah sepantasnya. Jadi yang perlu dipertanyakan, kalau kita mengalami delusional, kemudian ada orang nggak menjauhi, nah itu yang celaka sebenarnya ya. Banyak sebenarnya dalam sejarah orang-orang delusional banyak pengikutnya gitu. Nah itu yang menjadi bermasalah sebetulnya ya. Hanya dengan cara-cara itulah kemudian orang delusional akan merasakan atau mengalami bahwa ada sesuatu yang salah di dalam diri saya. Nah, lagi-lagi kalau delusional nomor satu pengobatannya adalah dengan obat. Jelas tidak mungkin dengan cara yang lain ya. Nah kita orang-orang di sekitarnya lah yang mempunyai tugas untuk itu ya. Dia tidak mampu memutuskan apa yang benar untuk dirinya ya. Jadi keluargalah yang membantu dengan hard love ya, dengan cinta yang tegas bahwa ini kamu memerlukan perbaikan. Nah itu yang perlu dilakukan sebenarnya. Selanjutnya, bagaimana membiasakan diri untuk berpikir positif? Oke, bisa melakukan dengan jurnal syukur ya. Jadi setiap hari mungkin dalam keadaan COVID seperti ini, coba kita tulis apa yang kita bisa syukuri. Contoh sepelenya, kita bisa mandi, atau ada seseorang yang menyapa, atau ketika kita hal sedikit aja, kita bisa bernafas dengan udara yang segar. Nah, kita bisa lakukan juga dengan jurnal syukur. Jadi setiap hari coba tulis 5 hal yang kita bisa syukuri di saat ini. Dengan kayak gitu, kita akan mencoba untuk melihat sesuatu lebih positif. Nah, selanjutnya, apakah wajar jika merasa cemas berlebihan saat akan bertemu dengan orang lain, baik itu sudah kenal ataupun belum? Dan rasa cemas itu muncul seperti tremor dan juga berkeringat dingin. Silakan dokter. Ya, kecemasan akan apa yang akan terjadi adalah sesuatu hal yang normal. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang lain, apalagi yang kita sudah kenal, kemudian kita harus jadi tremor, berkeringat, jadi ada sensasi fisik yang mengganggu diri kita, tentu itu bukanlah hal yang wajar ya. Jadi perlu penanganan, perlu terapi. Biasanya kecemasan itu muncul karena apa? Takut tidak diterima, takut melakukan kesalahan, takut akan menyinggung orang lain yang sebenarnya itu di luar kemampuan kita. Jadi perlu tahapan-tahapan untuk kemudian memulihkan diri. Jadi perlu bantuan. Itu tidak akan pulih dengan sendirinya. Selanjutnya, cara efektif untuk mengalihkan pikiran negatif dan kecemasan. Semakin kita mengalihkan, semakin kita tidak akan bisa menguasainya. Jadi cara terbaik mengamati dulu dan sumbernya apa gitu. Dengan seperti itu kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Dan kembali, segala sesuatu sebetulnya negatif itu ada juga untuk menyeimbangkan yang positif ini. Cuman karena jika kadarnya berlebihan, dia menjadi sebuah permasalahan. Jadi ketika pikiran negatif ini ada, sadari dulu sumbernya apa. Dan ada permasalahan apa yang belum selesai yang perlu kita selesaikan sehingga dia terus mengundang gitu. Nah, dengan kita menerima lalu mengolahnya dan menyadarinya, kita bisa lebih memilih untuk terkait dengan pikiran-pikiran yang positif. Contohnya dengan rasa syukur, kita bisa juga berteman dengan orang yang berpikir lebih positif, dengan kita fokuskan kepada sesuatu yang lebih mempertumbuhkan, itu akan mengurangi permasalahan terhadap ketidakmampuan untuk beradaptasi. Selanjutnya, apakah sering mengalami kecewa terhadap ekspektasi bisa menjadi faktor terjadinya gangguan delusional? Dokter, silahkan. Jadi beda antara ekspektasi dengan kenyataan ya. Itu yang membuat kita kecewa lebih banyak berhubungan dengan gangguan depresi. Itu hal yang paling utama terjadi biasanya dari depresi. Delusional tidak terjadi serta-merta atau tiba-tiba seperti itu, tetapi ada ya perjalanan sedikit demi sedikit yang kemudian menyebabkan terjadinya delusional ya, termasuk juga
lingkungan, itu bisa juga ya membantu terwujudnya delusional ketika kemudian diiyakan, disetujui dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kecewa ya karena harapan tidak sesuai kenyataan jadi delusional, tidak, itu lebih banyak ke gangguan depresi. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana cara membuat pikiran tetap tenang saat keadaan cemas dan disertai dengan tangan gemetar dan deg-degan seperti itu, Mbak Intan? Yang pertama yang perlu dilakukan yaitu menyadari nafas ya. Seberapa banyak teman-teman ketika panik dia tidak sadar untuk hadir di saat ini, seperti yang tadi saya ada di gambar tentang mindfulness. Ketika kita fokus menutup mata lalu mengamati aja nafasnya panjang pendek dan sebagainya, itu kita langsung tertarik ke masa kini, termasuk melihat kecemasan yang terjadi. Kita lebih untuk mengerti itu keadaan saat ini. Lalu biasa perlu juga untuk pola hidup yang lebih sehat. Nah, di masa sekarang ini berapa jam kita mengizinkan diri kita untuk berolahraga, karena dengan berolahraga ini akan muncul juga hormon-hormon yang membantu untuk meredakan kecemasan. Lalu setelah itu juga meditasi atau mungkin doa ya, doa juga itu kan sebenarnya lebih ke kepasrahan. Ketika kita melakukan meditasi, ketika kita melakukan hening, kita mengizinkan untuk sesuatu yang di luar kontrol kita itu terjadi. Dan kita lebih jernih untuk melihat apa yang berada di dalam kontrol kita. Nah, ketika kita hadir saat ini dan mengetahui pemisahan antara ini masa lalu karena ada unsur masa lalu, atau ini sesuatu yang hoax, atau ini masa depan yang kita tidak bisa kontrol, tapi kita bisa upgrade diri di masa kini untuk mempersiapkan masa depan. Dengan seperti ini kita akan lebih mudah untuk mengatasi itu. Selanjutnya, cara mengatasi kecemasan yang muncul setiap saat, seperti cemas takut akan kematian diri sendiri ataupun orang sekitar yang dicintai. Seperti itu. Bagaimana, dokter? Iya, sebenarnya bukan hanya cemas ya, tapi semua emosi perasaan itu kita ibaratkan tamu ya yang masuk ke dalam ruang tamu kita. Apa yang kita lakukan pada tamu yang datang bukan segera mengusirnya kan, tapi kita silakan masuk, kita terima, kita amati, kita kenali maksud tujuannya. Ketika kita sudah menangkap maksud tujuannya, maka ada saatnya kemudian tamu ini bisa pulang. Ya, dan kita bisa mendapatkan sesuatu itu. Nah, itu melalui proses-proses yang perlu dilakukan, ada tahapan-tahapannya yang tidak bisa dijabarkan dalam beberapa menit, tetapi bisa didampingi ya dalam pemulihan itu dengan profesional kesehatan mental. Jika sudah dalam kondisi kelelahan berpikir, apa yang harus dilakukan, Mbak Intan? Iya, kadang-kadang orang itu lupa berhenti gitu. Kalau lelah ya berhenti dulu, pijet dulu, istilahnya kayak gitu kan. Jadi ketika kelelahan berpikir, ambil jeda dan yakin bahwa sesuatu itu tidak masalah tanpa kita gitu ya. Jadi kita memberikan break dulu untuk yang terkait dengan berpikir tersebut, dan izinkan untuk tubuh itu rileks jenak. Berikan hal-hal yang membuat kita lebih happy, membuat kita lebih tenang. Hal sepele ya, sampai istilahnya kayak satu iklan itu tentang teh gitu, stop dulu, ngeteh dulu gitu. Nah, ketika kita memberikan jeda, sebetulnya kita tuh ada charge untuk energi baru. Jadi izinkan untuk berjeda dahulu, lalu kita sadari juga ya, ketika kita lelah, cara apa yang kita gunakan. Nah, dengan lebih menyadari cara yang kita gunakan dan merubah, oh berarti cara ini sudah tidak bisa bekerja lagi, lalu kita perlu cara baru apa? Nah, perbanyak informasi yang memberdayakan dan kita ubah cara sehingga tidak lelah. Jadi contohnya kayak misalnya membajak gitu kan, membajak orang
tidak bisa, akhirnya dia menggunakan traktor, ada cara lain. Nah, manusia itu sangat-sangat luar biasa sebetulnya ketika dia mengizinkan diri untuk bertumbuh. Ketika diri bertumbuh ya dia akan menemukan cara untuk mengatasi kelelahannya. Nah, pertanyaannya adalah izinkan diri untuk berjeda sejenak, lebih pasrah, dan mencari kreatif apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi segala sesuatu. Selanjutnya, apa penyebab dari gangguan paranoid dan delusional? Dan apa gejala yang paling signifikan? Ya, tadi saya pikir sudah dijelaskan dengan lebih lengkap ya, penyebabnya secara biologis otak itu peningkatan dopamin yang meningkat ya, terutama di mesolimbik bagian otak. Faktor-faktor yang lain ya, ada juga pengaruh lingkungan, trauma masa lalu ya. Kemudian ya penyembuhannya tadi otomatis ya memang membutuhkan pengobatan yang menurunkan ya efek dopaminnya. Faktor yang lain juga yang menyebabkan delusional adalah penyalahgunaan ya, narkoba itu juga bisa salah satu faktor risiko ya terjadinya delusional. Selanjutnya, bagaimana cara untuk melepaskan mental block jika belajar lain-lain? Pertama, keinginan untuk melepaskan dulu gitu. Yang pasti ketika kita sudah niat itu pasti menemukan jalan. Nah, jalannya adalah jika tidak bisa melakukannya sendiri, perlu untuk dibantu dengan profesional kesehatan mental atau ya termasuk mengikuti kelas-kelas kita. Nah, beberapa selain ini kita di bulan depan kita akan banyak membahas tentang inner child, yaitu tentang trauma masa kecil, atau bukan trauma ya, bisa juga dibilang tentang luka, atau pola-pola di masa kecil apa yang membuat terhambat di masa kini sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Nah, ketika kita memahami itu, kita dapat melakukan self parenting, kita dapat mengasuh diri kita kembali, memahami mental block itu dan menyelesaikannya. Yang selalu katakan, pulih, latih, dan berkembang. Kita tahu di bagian mana kita perlu pulih, lalu kita melatih diri kita untuk lebih kuat sehingga kita dapat berkembang dan grow itu sehingga kita menjadi lebih besar dari apapun yang sedang ingin kita hadapin. Selanjutnya, bagaimana cara mendampingi remaja dengan gangguan delusional dan paranoid akibat trauma pola asuh ataupun narkoba? Silahkan Dr. Rai. Ya, pertanyaan nomor 1 tentu saya harus mengutamakan bahwa delusional, gangguan paranoid, apalagi ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebelumnya, itu murni harus diobati ya, dan pengobatannya tidak sebentar ya, itu bertahun-tahun. Kemudian bagaimana mendampingi yang sedang dalam pemulihan, artinya sedang pengobatan, kita mencari tahu dulu apa sebetulnya kebutuhan yang diperlukan oleh yang bersangkutan. Biasanya dalam pengalaman saya perlu hard love ya, ketegasan dalam diri kita. Untuk awal-awal kitalah yang harus menentukan apa yang perlu, yang baik buat diri mereka. Tapi masih dengan rasa kasih sayang ya. Kemudian tidak selalu membandingkan dirinya dengan dirinya yang sebelumnya di masa lalu. Ketika orang mengalami gangguan secara umum namanya gangguan psikotik ini, dia akan terjadi penurunan ya fungsi yang signifikan. Jadi tidak bisa kita membandingkan dirinya dengan dirinya di masa lalu. Jadi kita perlu sabar melihat, fokus pada pertumbuhannya dia dari waktu ke waktu ya. Bukan dengan cara memarahi, membandingkannya dengan dirinya ketika masih sehat. Nah, itu akan jauh lebih baik ya. Selanjutnya, tips untuk mengontrol emosional Mbak Intan. Oke, yang pertama, terima emosi itu dan sadari emosi itu. Saya selalu memberikan kelas di pelatihan kecerdasan emosi, yaitu menerima macam-macam emosi. Emosi dasar kita ada marah, takut, sedih, senang, lalu jijik. Nah, cuman masalahnya di zaman kita kecil, ketika kita marah itu kita tidak diperbolehkan. Ketika kita sedih, kadang-kadang apalagi anak laki-laki nggak boleh menangis seperti itu. Nah,
izinkan diri untuk terkoneksi dengan emosi-emosi dulu. Oh, saya sedang marah. Oh, saya sedang takut gitu. Tapi sadari kadarnya. Ketika kita menyadari kadarnya, kita akan lebih mudah untuk mengendalikan. Nah, ketika kadarnya itu menjadi berlebihan dan impulsif dan tidak bisa tertangani dengan baik, berarti ada sesuatu luka di belakangnya. Ada sesuatu peta pikiran yang perlu untuk diketahui. Nah, dengan kita mengetahui itu, kita akan lebih mudah untuk mengontrol emosi kita. Selanjutnya, apakah gangguan paranoid dan delusi itu bisa menyebabkan kematian, Dok? Sangat bisa ya, walaupun tidak secara langsung ya. Yang pertama adalah bunuh diri. Jadi orang mengalami delusional juga bisa yang pada akhirnya tidak tahan dengan dirinya dan bunuh diri ya. Bisa juga mencelakai orang lain yang pada akhirnya juga akan mencelakai dirinya sendiri. Jadi ya itu adalah suatu gangguan yang berat, urgent untuk segera ditangani ya. Selanjutnya, bagaimana agar tidak overthinking pada sesuatu yang belum terjadi, Mbak Intan? Yang perlu adalah memisahkan masa kini, masa yang akan datang, dan masa yang lalu. Saya bisa juga menggunakan terapi, di mana kadang kita perlu memetakannya. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu kita tuangkan di dalam, termasuk di writing terapi juga kita mulai tuangkan sebetulnya masa kini itu keadaannya seperti apa. Melalui gambar bisa lakukan, terus masa lalu seperti apa, masa depan seperti apa. Nah, ketika kita takut terhadap sebetulnya overthinking terhadap masa depan ini ada sinyal-sinyal kita untuk grow, untuk bertumbuh. Nah, cuman ada gap dari masa sekarang dengan masa yang akan datang, sehingga kita tidak mampu untuk membuat masa depan itu lebih baik. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa yang perlu kita latih? Apa yang perlu kita pelajari sehingga kita mampu mendapati masa depan ini menjadi lebih baik. Contohnya seperti itu. Udah. Pertanyaannya simpel aja. Kayak Novi, apa yang Novi pelajarin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini dengan keadaan pandemi? Boleh nggak Novi share? Dari yang bisa dan nggak bisa. Mana, Pak? Apa yang Novi pelajari terkait dengan masa kini yang Novi pelajari sehingga mempersiapkan masa depan ini dengan keadaan pandemi yang berubah? Ya, lebih mempersiapkan mental dan berusaha untuk menerima kenyataan yang kayak gini. Explore diri dengan belajar hal yang baru, mengisi kekosongan waktu. Nah, dengan kita belajar hal yang baru, kita tahu pergerakannya pekerjaan sekarang sudah berubah gitu kan ya. Ketika pekerjaan itu sudah kita ngerti, sudah berubah, kita tahu bahwa ini ada sesuatu yang perlu kita latih nih supaya kita bisa lebih menghadapi masa depan. Seperti itu. Bukan mental ya, Mbak ya. Mental dan keahlian apa yang perlu kita pelajari. Termasuk kelas online kita tuh kan mempelajari untuk pikiran kita lebih kuat daripada emosi kita. Yang kelas yang kita akan lakukan selama 7 hari. Termasuk hari ini kita tuh kan belajar untuk mengenali bagian otak kita. Sehingga otak berpikir kita perlu kita aktifkan nih supaya emosi kita tidak terlalu untuk menguasai. Seperti itu. Teman-teman yang lainnya yang berminat untuk daftar silahkan ya. Untuk hari ini lo ada promo 75.000. Jadi cukup hanya 200.000 saja sudah bisa ikut kelas online. Oke, selanjutnya cara mengetahui tanda-tanda awal seorang paranoid, dokter. Ya, tadi ada beberapa gejala yang saya sudah sebutkan, tanda-tandanya itu yang perlu diketahui. Tapi memprediksi yang mana nanti menjadi gangguan paranoid itu tidak bisa sampai sekarang ya. Teorinya ada mutasi genetik di rantai 23 gitu ya, tapi dengan cara itu pun kita tidak tahu kapan dia akan berubah menjadi gangguan paranoid. Jadi yang bisa adalah mendeteksi dini. Jadi ketika ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, boleh ya, tetapi kita konfirmasi ya, datang ke profesional kesehatan mental, ini benar nggak seperti yang kita takutkan itu ya. Baik, ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara memotivasi diri sendiri, Mbak Intan? Gimana cara, sorry? Bagaimana cara memotivasi diri sendiri?
Oke, yang perlu dilakukan adalah percaya bahwa kita bisa dulu dengan step by step itu. Sama seperti kalau kita makan, kita tidak akan bisa makan langsung banyak, tetapi makan sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, sadari bahwa kita itu mempunyai kemampuan yang sungguh luar biasa. Termasuk cemas atau takut itu pun emosi yang memang diberikan supaya kita mampu untuk beradaptasi, supaya kita mampu untuk waspada. Nah, ketika kita menyadari bahwa segala kekurangan kita bisa saja itu suatu potensi dan kita memilih terus untuk mampu mengatasi seperti itu, kita bisa memotivasi diri dengan cara ya hargai, apresiasi kemampuan yang bertumbuh kecil. Jadi contohnya sebelumnya nggak bisa pakai Zoom, sekarang bisa pakai Zoom. Nah, kita sehebat itu loh bertahan gitu kan. Walaupun kita tidak ketemu orang, tapi kita ketemu seperti itu. Lalu lanjut lagi terkait dengan media sosial, kita IG mulai berubah, sekarang ada Reels, kita pelajari Reels, kita mampu lagi. Nah, dengan kita menyadari seperti itu, kita menjadi tahu bahwa kita itu mampu loh, dan kita terus berproses untuk menjadi lebih baik. Begitu, Nafi. Baik. 20 pertanyaan sudah selesai ya, Mbak Intan. Berarti kita berfoto bersama nih ya? Iya, sebelumnya Mbak Intan dan Dr. Rai mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan sebelum webinar hari ini ditutup begitu. Dan untuk teman-teman yang lainnya boleh open mic dan juga open kamera ya, agar dapat berinteraksi dan juga memberikan apresiasi kepada pembicara kita. Halo, Kita foto bersama dulu sekalian ya, yang silahkan open kameranya. Saya silakan persiapkan dulu. Dr. Rai. Kenapa? Pesan atau apa Oh ya, terakhir yang pesannya adalah membuatkan ketika kita ada yang mengganggu dalam hidup kita, ya coba kita kenali, kita pahami, kita terima, ya. Kemudian kita lakukan upaya-upaya mandiri dulu, ya, apa yang bisa dilakukan. Kalau itu juga belum banyak membantu, ya ikuti, ya, kelas-kelas pendampingan yang kemudian bisa membantu kita, ataupun berkonsultasi langsung ya dengan profesional kesehatan mental kita. Ketika kita melakukan perubahan, upaya dalam diri kita, tentu tidak ada yang tidak memberikan hasil. Oke, kalau dari saya selamat buat teman-teman yang sudah memilih untuk hadir di kelas kita saat ini. Teman-teman sudah memilih untuk selangkah untuk bertumbuh ya, untuk mencari informasi sebetulnya apa yang sedang terjadi dan bagaimana menghadapi ini dengan cara yang berbeda. Terima kasih untuk semua teman yang sudah memilih. Teruslah untuk memulihkan diri sehingga kita menjadi lebih kuat daripada pandemi ini, terus melatih dan terus bertumbuh sehingga di masa-masa ini kita bisa mendapatkan keadaan yang jauh lebih baik, walaupun di luar di sana banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ada lagi Mbak Intan dan Dr. Rai? Belum, kita mau foto-foto nih. Udah cukup. Iya. Oke. Teman-teman semuanya udah siap ya? Mau ambil foto, kita silakan open kamera. Udah open belum? Oke. Ada yang belum open kamera? Nggak apa-apa, silahkan dihitung Novi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada berapa seat ya? Satu aja. 2 seat ya. Satu lagi. Teman-teman yang belum open kamera, boleh di open kamera untuk seat kedua. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung.
Silakan Novi untuk ditutup. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung pada webinar pagi hari ini. Kita akhiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih.